Sorry ass DJ. Dalam 3 tahun terakhir, Kaisar Timur telah mengirim orang untuk mencari jejak Luo Feng. Mereka bahkan menemukan kota Kabupaten Luojiang, dan menangkap tokoh penting dalam keluarga Li Kai, Sue Yifan dan lainnya ke ibu kota. Nasib Luo Feng dari orang-orang dalam keluarga Li tidak jelas, tetapi Sue Yifan meninggal di kota kekaisaran. Dia adalah budak jiwa Luo Feng. Ketika dia disiksa di kota kekaisaran dan bahkan mengalami teknik misterius, Luo Feng merasa salah. Dalam keputusasaan, jiwanya hanya bisa dimusnahkan. Namun, ini juga membuat Luo Feng tahu bahwa Kaisar Timur telah melacaknya, tetapi itu membunyikan alarm untuknya, membuatnya lebih berhati-hati dalam tindakannya di masa depan. Luo Feng telah bersembunyi di Menara Bintang selama 3 tahun terakhir. Dia menyerap energi dari 20 batu kasar berkualitas tinggi, dan tubuh ilahinya telah tumbuh sedikit, tetapi kemajuannya masih sangat terbatas. Kemudian dia mempelajari metode formasi dan memaksa Grandmaster Qing Yang untuk memberikan instruksi, tetapi dia jelas tidak memiliki bakat di bidang ini, dan bahkan tidak dapat menguasai metode formasi yang paling sederhana. 3 tahun berlalu dalam sekejap, dan akhirnya suatu hari, giok-giok yang diperoleh Luo Feng samar-samar mengirimkan fluktuasi spasial, yang menunjukkan bahwa hari ketika menara keabadian dibuka akhirnya tiba. Sosok Luo Feng muncul di dunia luar, tetapi dia tampak seperti orang asing yang tampan dengan rambut pirang dan mata biru, dan aura kekuatan suci di tubuhnya juga berada di tingkat surga tingkat utama, diakui di menara keabadian. Luo Feng memasukkan menara bintang ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, fluktuasi Geokbi di tangannya menjadi semakin parah, dan itu sama sekali tidak di bawah kendalinya. Untungnya, itu hanya energi luar angkasa yang sangat murni, dan itu tidak akan membahayakan dirinya. Saat energi terus tumbuh, Luo Feng hanya merasa bahwa seluruh dunia mulai menjadi kabur, dan berbagai warna dan pemandangan bercampur menjadi satu seperti percikan cat, dan langit dan bumi menjadi kabur. Ketika energi ini mencapai puncaknya, semua warna dipisahkan dalam sekejap, dan dunia segera menjadi jelas, tetapi itu adalah dunia yang sama sekali asing. Kekuatan macam apa ini? Bahkan seorang Raja Dewa tidak memiliki sarana seperti itu. Luo Feng benar-benar terkejut. Pada saat dia diteleportasi, dia hampir tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan dia benar-benar tidak berdaya. Dan dia juga menemukan bahwa struktur ruang waktu dunia di mana dia sekarang sangat stabil, jauh melebihi dunia di mana Kekaisaran Timur berada, dan itu tidak sebanding dengan ruang benua asal. Dia bahkan ragu bahwa dia tidak akan bisa melakukan penerbangan panjang di sini. Wow, 50 juta tahun, 50 juta tahun. Permainan akhirnya dimulai lagi. Sama seperti Luo Feng bingung, tawa kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar di lautan kesadarannya, yang membuatnya terkejut, jelas tidak ada orang lain di sekitarnya. Hei, jangan melihat sekeliling dengan bodoh, aku ada di tanganmu. Suara kekanak-kanakan itu bergema di lautan kesadaran Luo Feng lagi, dengan nada yang sangat tidak sopan. Persetan, hidup, kamu, apa-apaan kamu? Luo Feng kembali ke akal sehatnya dan melihat Geokbi di tangannya dengan ekspresi bingung. Ada sedikit kentut pada benda itu. Penampilan anak kecil. Sial, bagaimana kamu berbicara? Aku adalah Paman Liu Liu. Anak laki-laki kecil itu mengutuk dengan 2 giginya yang besar, wajahnya yang lembut penuh amarah, jelas-jelas temperamen yang keras. Tuan, saudara perempuanmu, mengapa kamu tidak memanggil Liu Liu? Percaya atau tidak, aku menghancurkanmu. Luo Feng juga sangat marah karena dia telah dimarahi seperti ini sebelumnya, dan dia masih anak kecil. Dia membesarkannya, tangannya dengan gerakan menghancurkan Bigiok. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menghancurkannya. Jika kamu menghancurkanku, jangan pernah berpikir untuk main-main di sini. Bocah kecil itu sama sekali tidak pengecut, dan nadanya bahkan lebih kuat daripada Diao, dan dia bertarung melawan Luo Feng. Ini, Luo Feng mendengar arti dari kata-kata itu, tangan yang terangkat berhenti di udara, ekspresinya sedikit malu, tetapi seperti kata pepatah, seorang pria dapat membungkuk dan meregangkan, dia hanya bisa berkata dengan lembut. Lupakan saja, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu, bisakah kita berbicara dengan baik? Kalau begitu aku tidak ingat penjahatnya, toh, aku tidak punya pilihan lain untuk game ini. Anak kecil itu mendengus dan berkata dengan tatapan murah hati. Kamu terus mengatakan bahwa permainan bukanlah permainan, apa maksudmu? Luo Feng tidak peduli dengannya tentang siapa yang dewasa dan siapa yang anak-anak,
dan beralih ke topik. Menara abadi ini adalah permainan yang dibuat oleh tuannya. Kamu adalah pemecah level, dan aku adalah pemandumu. Apakah kamu mengerti sekarang? Menara abadi adalah permainan yang dibuat oleh tuanmu. Lalu tingkat keberadaan apa tuanmu? Luo Feng tergagap, dunia dengan struktur yang sangat stabil dalam ruang dan waktu ini sebenarnya adalah permainan yang dibuat oleh manusia. Saya tidak tahu ini. Bahkan jika saya tahu, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Bagaimanapun, tuannya sangat kuat, jauh melampaui tingkat surga. Anak kecil itu berkata dengan sangat bangga, dan kata-katanya juga mengungkapkan kekagumannya untuk tuannya. Mungkinkah itu Raja Dewa Puncak? Atau, keberadaan di luar Raja Dewa? Luo Feng benar-benar terkejut, dan dia sedikit tersesat untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang itu, biarkan aku melihat kekuatanmu dulu. Bocah kecil itu tampak sedikit tidak sabar, tetapi segera dia berseru, sialan, kamu. Kamu hanya di tingkat prefektur. Kekuatan kesempurnaan hebat. Sudah berakhir, aku harus berada di bawah lagi kali ini. Hei, surga tidak memiliki mata. Setelah berbicara, nada anak itu menjadi sedih. Bisakah kamu melihat kekuatanku? Luo Feng sedikit tercengang. Karena penguasa Kaisar Timur, dia telah mengubah penampilan dan aura ilahinya ketika dia memasuki menara abadi kali ini. Makhluk yang bukan Raja Dewa seharusnya tidak bisa melihat melalui penyamarannya. Apa susahnya sih, sebagai pemandu, tentu saja aku bisa mendeteksi kekuatanmu, tapi jangan khawatir, tidak mungkin roh menara yang dipegang oleh breaker lain bisa melihat melalui penyamaranmu. Anak kecil itu jelas hanya bisa menerima ini. Realitas mulai dipertimbangkan untuk Luo Feng. Kamu baru saja mengatakan, kalian berdua adalah roh menara. Luo Feng bertanya dengan tidak percaya. Mungkinkah menara abadi ini sebenarnya adalah harta karun, dan masih memiliki roh artefak? Ya, kami adalah roh artefak menara keabadian, tetapi hanya sebagian saja. Ngomong-ngomong, kami tidak bisa dihancurkan di sini, kata bocah lelaki itu dengan bangga, tidak lupa menggoda Luo Feng. Tidak heran aku sangat percaya diri barusan. Luo Feng merasa sedikit tidak berdaya di hatinya, tetapi dia tidak tahan dengan tatapan sombong bocah kecil itu, dan dengan sinis berkata, Oke, jangan malu-malu, bahkan jika kamu taring, kamu masih kecil. Jika kamu memanggilku anak nakal lagi, aku akan memalingkan wajahku. Ketika Taring mendengar Luo Feng memanggilnya anak nakal, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan wajah kecil yang gemuk. Ayo, kamu mengatakan namamu Liu Liu sebelumnya, kan? Itu nama yang cukup bagus, dan mudah untuk menyebutnya. Luo Feng tahu bahwa lelaki kecil itu memiliki temperamen yang buruk, dan tidak ingin membuang waktu lagi dengan dia, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Hampir sama, nama saya adalah nomor yang diberikan kepada saya oleh Master, dan itu juga akan menjadi nomor Anda di game ini, jawab Nataling Liu Liu. Kamu harus memanggilku Galaksi, sekarang mari kita bicara tentang game apa menara abadi ini. Luo Feng memotong dan berkata, sederhananya, Tower of Immortality adalah permainan pemecah level. Ini dibagi menjadi 7 lapisan. Anda harus memanjat lapis demi lapis. Semakin jauh Anda melangkah, semakin tinggi kesulitannya. Tentu saja, hadiah yang Anda dapatkan lebih murah hati. Taling Liu Liu memperkenalkan. Lalu apakah ada aturannya? Luo Feng berpikir dalam hati, bukankah ini hanya salinan, sepertinya benar-benar bermain game. Aturan dari 3 lantai pertama adalah sama, yaitu membunuh makhluk asing dengan kekuatan yang berbeda, mendapatkan poin, dan setelah poin memenuhi persyaratan, Anda dapat memasuki lantai berikutnya. Saya dapat memberitahu Anda aturan lantai terakhir, setelah kamu masuk, tapi aku diperkirakan dengan kekuatanmu, jika kamu tidak dapat mencapai lantai 3, kamu mungkin mati. Jawab Liu Liu, sambil merendahkan kekuatan Luo Feng. Lalu apa yang terjadi jika aku menutup telepon? Apakah itu benar-benar kematian, atau hanya diteleportasi? Luo Feng bertanya dengan serius tanpa memikirkannya. Jika kamu menutup telepon, kamu akan menutup telepon. Tidak ada kematian nyata dan kematian palsu. Jika orang yang lewat membunuhmu, kamu masih bisa mendapatkan poin yang kamu miliki, kata Liu Liu dengan ekspresi jijik. Dengan kata lain, kalian bisa saling membunuh untuk mendapatkan poin, kan? Luo Feng tidak terkejut ketika mendengar ini.
Sebagian besar game tampaknya memiliki pengaturan seperti itu untuk mendorong pemain melakukan PK. Kamu tidak perlu membunuh lawan untuk mendapatkan poin. Kamu hanya perlu mengambil Tower Spirit lawan. Pelintas yang kehilangan Tower Spirit akan diteleportasi keluar dari tower, tapi nyawanya bisa diselamatkan, jelas Liu Liu, dan kemudian anak laki-laki kecil yang gemuk dengan senyum main-main di wajahnya, dia mengejek. Hei, sekarang kamu mengerti betapa bijaksananya pilihan itu karena tidak menghancurkanku sekarang. Kalian benar-benar membalas dendam. Luo Feng benar-benar tidak berdaya, sangat disayangkan memiliki bocah kecil yang bau di kios. Selain itu, ketika membunuh makhluk asing, masih ada kemungkinan item yang disebut inti sihir akan meledak. Jika Anda mengumpulkannya, Anda dapat menukarnya dengan harta di kota. Liu Liu mengingatkan. Sebenarnya ada kota di sini. Luo Feng sedikit terkejut. Tentu saja ada. Penduduk asli di sini dibudidayakan oleh tuannya. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam permainan, tetapi mereka akan memberi Anda segala macam bantuan, kata Liu Liu. Sialan, bukankah ini NPC? Luo Feng sedikit tercengang, seolah-olah dia benar-benar dalam permainan peran. Juga, jika kamu memutuskan untuk keluar dari permainan, ada dua cara. Liu Liu melanjutkan. Salah satunya adalah meninggalkan menara secara langsung. Setelah 10 detik, Anda akan diteleportasi keluar dari menara. Dalam hal ini, Anda akan kehilangan semua poin dan inti sihir. Jika Anda menemui kesulitan yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat mempertimbangkan metode ini. Petik 2. Yang lainnya adalah mengubah roh menara di kota, sehingga Anda dapat terlebih dahulu mengubah inti sihir menjadi harta, dan poin Anda juga akan diselesaikan ketika Anda keluar, dan Anda dapat menukar harta atau batu mentah. Metode ini dianggap sebuah. Ini benar-benar manusiawi. Luo Feng mengangguk. Tampaknya pemilik menara abadi ini bukanlah orang yang menyukai pembantaian, dan tidak ada aturan bahwa hanya satu yang bisa hidup. Ngomong-ngomong, poin dari semua orang yang lewat akan ditampilkan di menara dan diberi peringkat secara berurutan. Selain diberi hadiah sesuai dengan poin saat keluar dari permainan, 5 orang yang lewat juga akan menerima hadiah besar. Kata Liu Liu, dan kemudian wajah kecil gemuk di Bib Giok menghilang, dan serangkaian angka muncul di sana. Nomor 11, dengan 25 poin, peringkat pertama, nomor 1, dengan 19 poin, peringkat kedua. Nomor 66, 0 poin, terikat untuk 59. Dilihat dari situasinya, banyak orang yang lewat sudah mulai berburu binatang alien. Jelas, orang-orang itu melewatkan tutorial panduan. Oke, kamu bisa memulai permainan. Poin target level pertama, 100. Lingkungan di lantai pertama menara abadi agak mirip dengan hutan perawan, hampir semuanya adalah hutan lebat yang tak berujung, kadang-kadang bercampur dengan beberapa gunung dan danau. Tidak hanya struktur spasial yang sangat stabil, sulit untuk terbang untuk waktu yang lama, tetapi juga memiliki dampak besar pada kesadaran spiritual, itu akan mengkonsumsi lebih banyak kekuatan ilahi dan ruang lingkupnya akan jauh lebih kecil daripada dunia luar, jadi Luo Feng hanya bisa mengandalkan mata telanjang sebagian besar waktu untuk mengamati lingkungan. Tidak lama kemudian, Luo Feng bertemu dengan makhluk asing pertama. Namun, dia sedikit tercengang, mengatakan bahwa itu adalah binatang yang aneh, tetapi sebenarnya itu adalah tikus besar yang gemuk, kira-kira setinggi seseorang, ditutupi dengan bulu abu-abu hitam, bulat dan halus dan terlihat sangat lucu. Binatang aneh ini sedang memakan tanaman seperti bambu dengan 2 dadu besar saat ini. Aku berkata Liu Liu, ini adalah binatang alien. Kelihatannya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan itu agak berat. Luo Feng sedikit terdiam. Binatang asing dalam kesannya harus ganas dan brutal. Ini adalah binatang alien tingkat terendah di menara keabadian, yang disebut tikus bambu, tetapi bahkan tingkat terendah memiliki kekuatan tingkat bumi tingkat tinggi, hanya sedikit lebih buruk dari Anda. Jangan meremehkannya, mari kita berlatih dulu. Liu Liu menjelaskan, jelas masih ada penghinaan terhadap Luo Feng dalam kata-katanya. Oke, kalau begitu itu hanya bisa dianggap sial, aku yang pertama menemukannya. Luo Feng perlahan mengeluarkan pisau minum darah dengan tangan kanannya, dan kesadarannya terkunci pada tikus bambu, siap untuk membunuh. Sama seperti kesadaran Luo Feng terkunci pada tikus bambu, pihak lain juga merasakan sesuatu yang tidak normal, dia segera berdiri, kedua kaki belakangnya yang kokoh meraih tanah,
cakar depannya sedikit ditekuk, seluruh tubuhnya terentang lurus, dan kecilnya mata menetes. Ini cukup waspada, tapi sayangnya sudah terlambat. Luo Feng menghela nafas sedikit, pisau berwarna darah di tangannya menyala, dan sosoknya terbang menuju tikus bambu. Tikus bambu juga segera menemukan Luo Feng, entah itu pengecut atau karena dia tahu bahwa dia bukan lawan Luo Feng, dia bahkan tidak bertemu dengannya. Sangat disayangkan bahwa kecepatan Luo Feng jauh melebihi itu. Sebelum bisa menggali ke dalam hutan, cahaya pisau berwarna darah itu telah menembus pantatnya yang montok, dan kemudian menembus dadanya. Dengan rengekan, tikus bambu malang itu pingsan tak berdaya, darah menyembur dari lubang besar di dadanya, dan anggota tubuhnya masih sedikit berkedut, tapi jelas mustahil untuk bertahan hidup. Ya, itu lebih baik dari yang kukira. Liu Liu jelas sedikit terkejut bahwa Luo Feng telah membunuh binatang alien tingkat tinggi dengan begitu mudahnya. Hei, rasanya selalu sedikit berdosa. Luo Feng memandangi tikus bambu yang mati di tanah dan menggelengkan kepalanya. Masih ada air mata di matanya yang kecil, seolah-olah dia mengatakan bahwa aku makan bambu dengan baik, dan bahwa saya akan memprovokasi Anda. Baru saja menghancurkan krisanku dengan satu pedang. Lupakan saja, mari kita bicara tentang berapa banyak poin yang kamu peroleh. Luo Feng tidak memikirkannya lagi, bunuh saja. Setiap tikus bambu, masing-masing 0,1 poin. Liu Liu berhenti dan berkata dengan nada canggung. Apa, 0,1 poin? Apakah Anda ingin saya membunuh 1000 hewan? Wajah Luo Feng menjadi sangat jelek, Liu Liu ini benar-benar membuang-buang waktu. Bukannya aku tidak tahu kekuatanmu, jadi biarkan kamu mencobanya. Oke, mari kita cari binatang yang lebih kuat. Liu Liu dengan cepat membujuk. Jangan buang waktuku, Luo Feng berkata dengan sedikit kesal. Aku tahu, ayo masuk jauh ke dalam hutan, di mana seharusnya ada binatang buas yang lebih kuat, kata Liu Liu cepat. Jadi Luo Feng mulai berjalan di hutan lagi, tetapi tampaknya binatang asing di sekitarnya relatif lemah, dan dia tidak menemukan satu pun yang bisa dipukul di sepanjang jalan. Sebaliknya, dia menemukan selusin tikus bambu, semuanya diabaikan oleh Luo Feng. Tepat ketika Luo Feng tertekan, bayangan hitam kecil tiba-tiba muncul dari hutan lebat, diam-diam menembak ke arah lehernya seperti sinar hitam. Karena pelepasan kesadaran ilahi di menara abadi ini akan menghabiskan banyak kekuatan ilahi, dan Luo Feng hanya menjaga kewaspadaan, jadi ketika dia menemukan bayangan hitam, jaraknya sudah sangat dekat. Mati, hampir tanpa sadar, pisau peminum darah di tangan kanan Luo Feng menebas langsung ke arah bayangan. Tapi bayangan hitam kecil itu sangat cepat dan gesit, mengubah arah di udara, hanya menghindari cahaya pedang, dan menembak ke arah pinggang dan tulang rusuk Luo Feng. Luo Feng sedikit terkejut dengan kecepatan bayangan itu, tetapi alih-alih menggunakan pisau peminum darah untuk menghadapinya, dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih bayangan itu secara langsung. Itu ulat sutra hitam Gu, kamu tidak bisa menangkapnya. Liu Liu buru-buru berteriak untuk mengingatkannya, suaranya bahkan sedikit ketakutan, karena dia tahu Luo Feng sudah terlambat untuk berhenti. Jika Anda diracuni oleh Black Silkworm Gu, bahkan seorang pemula dari Heaven Rank harus menyelesaikan permainan selama tidak ada harta khusus atau obat spiritual untuk pengobatan. Namun, apa yang dikhawatirkan Liu Liu tidak terjadi. Tepat sebelum tangan kiri Luo Feng berpotongan dengan bayangan, cahaya keemasan tiba-tiba meletus di tangan itu, dan kekuatan suci yang agung meletus. Bayangan hitam itu menemukan bahwa situasinya salah, dan ingin mengubah arah lagi, tetapi sudah terlambat, dan dipegang oleh tangan emas besar Luo Feng. Saya melihat ulat hitam dan ramping dengan garis ungu di dalamnya, berputar dan berjuang di tangan emas, dan kabut hitam dan ungu keluar dari mulutnya dari waktu ke waktu, tetapi tidak dapat menembus penghalang tangan emas. Cepat bunuh, jika diracuni, itu tidak akan menyenangkan. Meskipun Liu Liu tahu bahwa sarung tangan emas di tangan Luo Feng pasti harta karun, dia tidak berani gegabah, dan buru-buru mendesaknya untuk melakukannya. Luo Feng tidak terlalu memikirkannya, ketika dia menggunakan tangan kirinya, ulat hitam itu berubah menjadi bubuk, dan dia tidak bisa mati lagi. Tapi anehnya ada bola putih kecil yang tertinggal di bubuk itu. Benda apa ini? Luo Feng dengan lembut meremas bola putih itu dengan kedua jarinya dan bertanya dengan ragu. Brengsek, itu inti sihirnya, kamu beruntung, monster kedua yang kamu bunuh akan meledakkan inti sihirnya. Liu Liu juga berkata dengan terkejut.
Itu adalah hal yang bisa ditukar dengan harta karun. Luo Feng ingat bahwa Liu Liu telah mengatakan sebelumnya bahwa selain mendapatkan poin untuk membunuh makhluk asing, juga mungkin untuk mendapatkan inti sihir. Itu benar, itu hal itu, tapi sayangnya kamu adalah inti sihir putih terendah, jelas Liu Liu. Apakah inti sihir ini masih dinilai? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kata Luo Feng dengan sedikit tidak senang. Kenapa terburu-buru? Bukankah aku sudah memberitahumu ini? Liu Liu juga berkata dengan marah. Inti sihir dibagi menjadi 5 level, emas, ungu, merah, hitam dan putih. Semakin tinggi level inti sihir, semakin baik harta yang dapat ditukar. Situasi spesifik akan diketahui saat Anda menukarnya. Lalu berapa banyak poin yang saya miliki sekarang? Gu Ulat Sutra Hitam barusan memiliki kekuatan kesempurnaan agung di tingkat bumi, jadi hanya memiliki 0,1 poin, kan? Luo Feng bertanya lagi. Ulat Sutra Hitam Gu adalah 2 poin. Itu dianggap yang paling kuat di antara binatang alien dari kesempurnaan besar tingkat bumi. Jika itu adalah binatang alien biasa dari tingkat ini, hanya ada 1 poin, jelas Liu Liu. Oh, ini bisa diterima. Luo Feng mengangguk. Menara abadi ini umumnya hanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam master tingkat surga. Jadi normal bagi makhluk asing yang poinnya kurang dari tingkat surga menjadi sangat rendah. Tapi kamu sedikit lebih kuat dari yang aku harapkan, mungkin aku tidak akan berada di bawah kali ini. Wajah kecil Cubi Liu Liu berkata dengan penuh semangat. Kenapa, kamu selalu di bawah? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar ini. Tidak selalu yang pertama dari bawah, ada juga beberapa di 5 besar atau lebih, kata Liu Liu sedikit malu. Lupakan, jangan sebutkan masa lalu. Kali ini kita akan bekerja sama dengan baik dan berusaha untuk maju, kata Liu Liu dengan gembira. Sepertinya jika peringkatku lebih tinggi, kamu juga bisa mendapatkan banyak manfaat. Luo Feng berkata dengan penuh pengertian. Hei, tentu saja, ayo pergi dan terus berburu binatang asing. Liu Liu tidak menjelaskan manfaat apa yang bisa dia dapatkan, dan mendesak Luo Feng untuk terus berburu binatang asing. Setelah itu, Luo Feng terus menuju ke kedalaman hutan, memenggal banyak binatang asing dengan kekuatan kesempurnaan agung tingkat prefektur di sepanjang jalan, tetapi pada dasarnya mereka hanya memiliki 1 poin, bahkan tidak 2 poin. Galaksi, kamu harus mempercepat. Sudah ada lebih dari 30 orang yang memiliki lebih dari 100 poin dan pergi ke lantai 2. Setelah Luo Feng membunuh makhluk asing dari kesempurnaan agung tingkat bumi lagi, suara Liu Liu terdengar di telinganya. Berapa poin yang saya miliki? Luo Feng bertanya dengan cemberut. Pada saat ini, setengah dari orang yang lewat sudah memasuki lantai 2. 55, agak lambat. Kamu harus tahu bahwa semakin cepat kamu memasuki level atas, semakin besar keuntungannya, kata Liu Liu cemas. Lalu apa monster terkuat di lantai pertama, dan berapa poinnya? Luo Feng berpikir sejenak dan bertanya dengan suara yang dalam. Ini adalah kura-kura panah air. Kekuatannya ada di tingkat utama langit, dan memiliki 50 poin, tetapi relatif jarang. Mengapa? Apakah Anda ingin langsung memburu monster langit? Kata Liu Liu dengan nada sedikit ragu-ragu, dia tahu bahwa Luo Feng sangat kuat, tetapi tampaknya agak enggan untuk melompat dan membunuh monster tingkat surga. Dan untuk kura-kura panah air, Liu Liu memiliki bayangan psikologis. Ya, apakah kamu tahu di mana kamu bisa bertemu mereka? Luo Feng mengangguk. Membunuh makhluk asing tingkat bumi seperti ini terlalu lambat, dan sulit untuk mengejar orang lain yang lewat. Dia membunuh sampai sekarang, dan dia juga menemukan fakta bahwa meskipun makhluk asing ini telah mencapai tingkat bumi, dewa sejati abadi, mereka tidak memiliki hati dewa sejati di tubuh mereka, dan kecerdasan spiritual mereka relatif rendah, yang hampir sama dengan kebijaksanaan manusia di luar. Ras tipe binatang adalah konsep yang sama sekali berbeda. Selain itu, binatang asing ini tidak memiliki dan tidak dapat menggunakan harta, sehingga kekuatan sebenarnya lebih rendah daripada kekuatan manusia pada tingkat yang sama, jadi dia yakin untuk membunuh binatang alien tingkat pertama di surga. Galaksi, mengapa kita tidak memburu binatang alien tingkat bumi secara perlahan? Meskipun lebih lambat, tetap aman. Ketika orang yang lewat jatuh, kita tidak akan berada di bawah. Liu Liu tidak setuju dengan Luo. Ide Feng dia berkata sedikit bersalah. Hah, Luo Feng mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan kemudian berkata dengan dingin.
Jika Anda memegang mentalitas ini, Anda akan selalu berada di bawah menara. Liu Liu terdiam sejenak, dan akhirnya tampak mengambil keputusan, dan wajah kecil menjadi sangat serius dan berkata, "Oke, ayo kita tembak. Aku tidak percaya itu akan jatuh ke tangan orang itu kali ini." "Kenapa? Apakah kamu tahu di mana ada kura-kura panah air?" Luo Feng bertanya dengan heran, dia mendengar arti dari kata-kata Liu Liu. "Ya, tentu saja aku tahu bahwa terakhir kali pasanganku mati di tangan orang itu. Aku harap kamu bisa membalaskan dendamnya kali ini, serta membalaskan dendamku," kata Liu Liu dengan sedikit dendam dan sedikit sedih. Di bawah bimbingan Liu Liu, Luo Feng dengan cepat bergerak maju di hutan lebat. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi binatang aneh yang dia temui di sepanjang jalan, dan akan bersembunyi jika dia bisa. Tidak lama kemudian, Luo Feng datang ke sebuah danau jauh di dalam hutan. Menurut Liu Liu, seharusnya ada kura-kura panah air yang tinggal di sini. Ini adalah binatang asing di tingkat pertama dari tingkat surga. Meskipun kecerdasannya relatif rendah, ia tidak tahu cara menggunakan harta, dan kekuatannya lebih rendah daripada makhluk cerdas di tingkat yang sama. Tetapi Luo Feng ingin melompat untuk bertarung setelah semua, dan dia tidak berani gegabah. Di belakangnya, sepasang sayap emas. Ini adalah sayap emas Chaos yang mempertahankan bentuk 6 sayap menjadi satu. "Kamu memiliki banyak harta karun," Liu Liu berkata dengan terkejut. Dia menemukan bahwa meskipun sepasang sayap Luo Feng tampak seperti harta karun di permukaan, ada beberapa hal misterius yang bahkan dia tidak bisa mengerti. Luo Feng hanya bersenandung pelan dan mengabaikan Liu Liu. Dia menahan nafas tubuhnya dan dengan hati-hati mengitari tepi danau untuk menemukan targetnya. Tidak lama kemudian, dia menemukan binatang alien terkuat di lantai pertama Menara Keabadian, kura-kura panah air. Binatang alien ini memiliki cangkang kura-kura yang sangat besar, ditutupi dengan taji tulang yang tajam, dan bagian-bagian cangkang yang terbuka juga ditutupi dengan sisik yang tebal. Jika dilihat sekilas, ini adalah tipe dengan pertahanan yang sangat kuat. Kepala dan anggota tubuhnya mirip buaya, gemuk dan kuat. Yang paling aneh adalah ada dua tunggangan senjata hitam di persimpangan kaki depan dan karapasnya, yang benar-benar mendadak. Pada saat ini, makhluk asing ini berbaring di cairan di tepi danau, menggigit mayat binatang alien sapi satu persatu. Mulutnya penuh dengan taring dan darah, terlihat sangat ganas dan menakutkan. "Apakah orang ini?" Perasaan ilahi Luo Feng terdengar. "Lihatlah bekas luka di kelopak mata kirinya. Itu bekas luka yang ditinggalkan oleh pukulan putus asa pasangan saya 50 juta tahun yang lalu." Suara Liu Liu sedikit gemetar. Luo Feng melihat dengan seksama, dan memang ada bekas luka di kelopak mata kiri kura-kura panah air, dan bagian itu tidak ditutupi oleh sisik. "Lalu kelemahan apa yang dimilikinya?" Luo Feng bertanya. "Pertahanannya sangat kuat, terutama cangkang penyu yang hampir tidak bisa dihancurkan. Bahkan tubuh di luar cangkang penyu dilindungi oleh sisik, sehingga sulit untuk ditembus. Untuk mengatakan bahwa kelemahannya adalah mulut dan matanya, tapi dia akan dengan sengaja melindungi kedua tempat ini saat bertarung. Itu saja yang aku tahu. Kamu harus mencari jalan sendiri," kata Liu Liu dengan suara yang dalam. "Yah, begitu, aku akan pergi." Luo Feng mengangguk, yang mirip dengan kelemahan yang dia duga. "Ayo, aku harus membunuhnya." Liu Liu menggertakkan giginya dan berkata, dengan wajah yang sangat serius. Luo Feng mengambil napas ringan, matanya tertuju pada kura-kura panah air di kejauhan, sayap emas di belakangnya sedikit berkibar, dan kekuatan suci seluruh tubuhnya melonjak di bawah berkah pemusnahan, menembak pergi. Blood kill. Begitu dia bergerak, itu adalah gerakan membunuh yang kuat. Kura-kura panah air, yang sedang makan, merasakan bahwa dia dikunci oleh kesadaran ilahi, dan juga terkejut, dan segera berhenti menggigit mangsanya. Segera setelah melihat cahaya pisau berwarna darah yang mendekat, cahaya dingin melintas di pupilnya seperti ular berbisa. Cahaya pisau bergegas pergi. Tubuh itu memiliki suara tajam menembus udara, dan bahkan tanah ditarik oleh aliran udara meninggalkan penyok, yang merupakan tanduk roket. Luo Feng, pria dengan pisau di satu, mengunci kura-kura panah air dengan indera spiritualnya, tetapi menemukan bahwa pihak lain telah melindungi mata dan mulutnya dengan sangat baik, dan tidak dapat menyerang dua titik vital ini sama sekali, tetapi panah ada di tali, dan dia harus bertarung dengan ceroboh. Dengan ledakan yang keras, pisau peminum darah Luo Feng menebas timbangan di atas panah air, meledak dengan energi yang kuat. Luo Feng terbang terbalik di bawah serangan besar,
dia hanya merasa bahwa mulut harimau itu mati rasa, dan dia hampir tidak bisa memegang pisau peminum darah. Dan kura-kura panah air ditikam dengan keras, tetapi hanya tanda putih dangkal yang muncul di sisik di atas kepalanya, yang menunjukkan pertahanannya yang kuat. Kura-kura panah air menggelengkan kepalanya 2 kali, jelas dia sedikit bingung dengan kejutan itu, dan kemudian dia mengeluarkan raungan rendah seperti sapi tua, 2 lubang hidung menyemburkan kabut putih, dan kemudian menendang tanah dengan keempat anggota tubuhnya. Itu ternyata langkah yang sama masih jatuh. Flying Luo Feng menghancurkannya. Ini benar-benar menakjubkan. Luo Feng menghela nafas ke dalam. Tubuh yang surut berbalik dan mendarat dengan kuat di tanah. Kemudian kakinya terbentang, pusat gravitasinya tenggelam, dan dia memegang pisau peminum darah di kedua tangannya, dan dia benar-benar membuat postur head-to-head. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa bertarung sembarangan. Liu Liu mengingatkan dengan kaget. Diam, jangan ganggu aku. Tegur Luo Feng, hal yang paling menakutkan dalam pertempuran adalah gangguan. Tepat saat kura-kura panah air hendak bertabrakan, sayap emas di belakang Luo Feng bergetar dan melompat ringan. Dia berhasil menghindari serangan itu dan melompat ke cangkang kura-kura, lalu dia meraih satu dengan satu tangan. Tulang memacu. Luo Feng telah menemukan bahwa kura-kura panah air ini memiliki pertahanan dan kekuatan yang kuat, tetapi kecepatan dan kelincahannya lemah, dan kecerdasannya sangat rendah, sehingga hanya dapat menggunakan kekuatan kasar. Jadi di permukaan, dia berpura-pura nekat untuk membingungkan musuh, tetapi sebenarnya dia menghindari serangan itu dan melompat ke cangkang kura-kura lawan. Melihat bahwa Luo Feng benar-benar melompat di punggungnya, kura-kura panah air tidak bisa menyerang bahkan jika dia ingin menyerang. Luo Feng berada di punggung kura-kura, dan dia tidak menggunakan pisau peminum darah untuk memotong, karena dia tahu bahwa pisau peminum darah tidak dapat memotong kulit kura-kura yang tebal. Hei, pisau peminum darah ini agak tak tertahankan untuk digunakan. Pikiran seperti itu melintas di benak Luo Feng. Pisau peminum darah adalah embrio primordial yang baik. Itu dapat ditingkatkan dengan kekuatannya dan selalu mencapai tingkat Raja Dewa. Tetapi sekarang Luo Feng membutuhkan senjata ajaib yang dapat melompati pertempuran. Pisau peminum darah ini lebih emas daripada menara bintang sarung tangan, dan bahkan sayap emas Chaos, yang tidak memiliki komponen inti, jauh lebih buruk. Karena pisau peminum darah tidak berfungsi, coba ini. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Luo Feng, dan dia melihat cahaya keemasan di tangan kirinya. Sebenarnya ada pagoda 9 lantai di cahaya keemasan. Menara kecil ini secara alami adalah menara bintang. Luo Feng tidak dapat menggunakan pisau peminum darah dengan bebas sekarang, tetapi metode serangan paling dasar seperti menghancurkan, memblokir, menusuk, dan menyapu masih tidak menjadi masalah. Tentu saja, serangan semacam ini terlalu kasar, dan sulit untuk menyerang musuh yang kuat secara langsung, tetapi yang terbaik adalah berurusan dengan kura-kura kikuk ini, belum lagi Luo Feng sudah di punggungnya, dan itu tidak mungkin untuk bersembunyi. Saya hanya mendengar suara retakan, kakak, dan menara kecil 9 lantai di bawah berkas sarung tangan emas benar-benar memecahkan cangkang penyu dan menusuk ke tubuh penyu panah air. Liu Liu sangat terkejut saat ini. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Bima Sakti benar-benar bisa menembus karapas kura-kura panah air secara langsung. Harta macam apa yang ada di tangannya. Tapi dia tidak mengeluarkan suara karena dia tahu pertempuran belum berakhir. Luo Feng sekarang memegang bagian bawah menara dengan kedua tangan, dan seluruh tubuhnya diberkati dengan kekuatan ilahi. Dia ingin menembus menara bintang jauh ke dalam tubuh kura-kura panah air, dan bahkan menggigil. Kura-kura panah air melolong keras, dia tidak bisa menyerang Luo Feng di punggungnya sama sekali, tapi bagaimana dia bisa menunggu untuk mati seperti itu? Aku melihat anggota tubuhnya berputar dengan cepat, dan seluruh tubuhnya mulai terasa seperti gasing yang berputar, biasanya berputar dengan kecepatan tinggi. Tubuh Luo Feng juga berputar bersamanya, semakin cepat dan semakin cepat, dia hanya merasa bahwa kekuatan sentrifugal yang besar ingin mengusirnya, tetapi menara bintang tidak bisa melangkah lebih jauh. Hentikan untukku. Luo Feng tiba-tiba membuka matanya dengan marah, serangan mental yang kuat menembus ke dalam tubuh kura-kura panah air, itu adalah teknik mata misterius. Sihir mata misterius beraksi pada kura-kura panah air, tetapi itu tidak membuatnya berhenti sejenak, tetapi membuatnya berputar lebih seperti orang gila. Serangan mental tidak berguna. Luo Feng terkejut, teknik mata mistik yang telah teruji waktu ini tidak berhasil untuk pertama kalinya. Galaksi,
Aku lupa menyebutkan bahwa makhluk asing dari Menara Abadi tidak takut akan serangan spiritual. Mereka berbeda dari makhluk cerdas. Suara Liu Liu terdengar dengan nada malu. Luo Feng bahkan tidak repot-repot memarahi Liu Liu, dia mengepalkan tangannya erat-erat ke dalam pagoda bintang kulit kura-kura, berusaha untuk tidak dibuang. Bang-bang, kura-kura panah air berputar berkecepatan tinggi menabrak pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitarnya seperti orang gila. Itu tidak baik. Luo Feng menggunakan teknik misteri mata misterius, dan divine power-nya lemah sekaligus, dan dilempar keluar oleh Water Arrow Turtle bahkan dengan menara. Segera setelah itu, tubuh pemintal besar itu menabrak Luo Feng, yang masih berguling-guling di tanah, tidak memberi yang terakhir kesempatan. Luo Feng bahkan tidak memikirkannya, sayap emas besar di belakangnya terlipat bersama, melindungi tubuhnya di dalam, siap untuk menembak. Dengan ledakan lainnya, tubuh berputar berkecepatan tinggi kura-kura panah air menghantam sayap emas, dan memantul seperti bagian atas yang menabrak dinding. Tabrakan dengan Luo Feng ini juga merupakan gelombang darah, tetapi dia tidak berani ragu sama sekali. Sayapnya melompat ke udara, dan menara bintang tiba-tiba menjadi lebih besar di tangannya, hancurkan. Penghancuran ini berbeda dari tikaman sebelumnya, dan akhirnya sangat sengit, seperti palu godam yang mungkin tidak dapat menembus baju besi, tetapi dapat mengejutkan musuh sampai mati. Dengan suara, bang, anggota tubuh kura-kura panah air yang hancur menjadi lumpuh, dan seluruh tubuh jatuh ke tanah, yang sangat menyedihkan. Kamu, kura-kura panah air berteriak putus asa. Itu telah terluka parah sebelumnya, dan itu adalah pertarungan binatang buas yang terperangkap di bawah kegilaan. Sekarang dipukul lagi dan akhirnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Brengsek, akhirnya aku bisa menyingkirkannya. Melihat ini, Luo Feng merasa sedikit lega, kura-kura panah air jelas harus menunggu dan mati. Senang untukmu. Luo Feng juga berhenti menggunakan menara bintang, itu terlalu banyak energi. Pisau peminum darah muncul di tangannya lagi, dan itu akan menembus jauh ke dalam lubang besar di kulit kura-kura. Tapi tiba-tiba Luo Feng merasakan tanda peringatan, tubuhnya melintas tanpa sadar, dan dua semburan air aneh melesat melewati tempat dia berdiri. Meskipun hanya kolom air, itu dipenuhi dengan energi aneh, dan jika ditembak, itu jelas bukan hal yang baik. Luo Feng mengikuti kolom air dan melihat sekeliling, dan ada kura-kura panah air lain yang muncul di air dangkal di tepi danau, lebih besar dari yang ini, dan lubang hitam di bahu menghadap Luo Feng. Kura-kura panah air tidak menyerang lagi saat ini, hanya menatap Luo Feng, jelas selama lawan bergerak, dia akan menembak. Liu Liu, kenapa ada dua? Luo Feng bertanya dengan marah, mengerutkan kening. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Liu Liu berkata dengan perasaan bersalah, kali ini memang informasinya yang salah. Butuh banyak upaya untuk menyelesaikannya, jadi apa yang harus saya lakukan dengan yang satu ini? Luo Feng ragu-ragu. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan teknik primordial, atau kekuatan sumber api di tangan kirinya. Sementara Luo Feng ragu-ragu, perubahan mendadak terjadi. Sebuah titik cahaya diam-diam dan dengan cepat melesat keluar dari hutan di tepi danau, dan menembak langsung ke kura-kura panah air berikutnya. Kura-kura panah air merespons dengan sangat cepat, memutar moncong dua kolom air yang aneh dan menembak ke titik cahaya. Tetapi titik cahaya itu tampaknya memiliki spiritualitas untuk menghindari tembakan kolom air. Zizi, saat titik cahaya menyentuh tubuh kura-kura panah air, energi jenis guntur yang besar meledak. Kamu, kura-kura panah air menjerit, dan langsung tersungkur ke tanah oleh sengatan listrik. Binatang jenis air ini masih paling takut dengan sambaran petir. Pada saat ini, sosok mungil muncul dari hutan, sebenarnya adalah seorang pirang dengan mata biru dan sosok bergelombang, menyerupai keindahan barat di bumi kuno. Apa yang kamu lakukan? Cepat dan singkirkan yang terluka parah, lalu bantu aku menyingkirkan yang ini. Si cantik berambut pirang berkata, menatap Luo Feng, yang bingung. Ah, ini Kiki, dia yang menjulang tinggi adalah Kiki, cepatlah, bekerja dengannya. Luo Feng belum berbicara, ketika Liu Liu di tubuhnya berteriak kegirangan, seperti satir melihat wanita cantik. Diam, Luo Feng menegur Liu Liu dengan lembut, tetapi sosoknya terus bergerak, menyerang kura-kura panah air yang terluka parah dan jatuh ke tanah. Tanpa gangguan, pisau peminum darah Luo Feng menembus dengan mulus melalui celah cangkang kura-kura, dengan ledakan kekuatan suci, dia menghancurkan organ dalam menjadi pasta. Mo,
Kura-kura panah air mengeluarkan lolongan menyedihkan terakhirnya, lehernya bengkok, dan mati. Hah, ini, pisau peminum darah Luo Feng masih dimasukkan ke dalam tubuh kura-kura panah air saat ini. Dia merasa bahwa ujung pisau itu sepertinya telah mengenai sesuatu yang asing, dan kemudian dengan ringan mengambilnya, dan manik-manik hitam muncul di depannya. Inti ajaib, hitam, mata Luo Feng menyala, ini adalah inti sihir kedua yang dia panen di Menara Keabadian, dan itu masih hitam satu tingkat lebih tinggi dari putih sebelumnya. Apa yang kamu linglung? Datang ke sini untuk membantu, orang ini gila. Pada saat ini, teriakan centil datang, dan situasi di sisi kecantikan pirang tampaknya sedikit ketat. Pada saat ini, dia memegang harta karun seperti howitzer, dan sekali lagi menembakkan bola petir untuk membombardir tubuh kura-kura panah air yang muncul kemudian, tapi bukannya runtuh lagi, kepala roket menabrak kecantikan pirang, dan dia pupil seperti ular sudah berwarna merah darah. Jelas kematian pendamping telah mengilhami kegilaannya, yang akan membuat putus asa. Si cantik pirang tidak berani bertarung sembarangan, sosoknya melintas tajam, dan dia menghindari serangan kura-kura panah air dengan sedikit malu. Yin He, Kiki sudah tidak tahan lagi, kata Liu Liu cemas, tapi dia tidak berani mendesak Luo Feng. Jangan khawatir, wanita itu memiliki banyak trik, apakah akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Luo Feng benar-benar melihat situasi di sisi kecantikan pirang dengan jelas. Wanita itu adalah master pada tahap awal langit, dan senjata ajaib dalam bentuk howitzer bahkan lebih di tangannya, ada beberapa pintu. Namun, dia tidak diam di kakinya, dan dengan cepat menembaki kura-kura panah air yang tersisa. Bagaimanapun, orang-orang membantunya, dan dia tidak bisa hanya berdiri. Dengan Luo Feng bergabung dengan kelompok pertempuran, kura-kura panah air secara alami dibersihkan oleh mereka berdua dengan lancar, tetapi kepala terakhir poin dihitung pada kecantikan pirang. Dengan bantuan Luo Feng, dia bahkan howitzer langsung dimasukkan ke dalam mulut kura-kura panah air, dan diledakkan sampai mati dengan meriam hidup. Adegan ini membuat wajah Luo Feng berkedut, orang macam apa ini, begitu kejam. Tertekan, mengapa aku tidak meledakkan inti iblis? Ini sangat tidak adil. Setelah meraba-raba mayat kura-kura panah air, kecantikan pirang itu berkata dengan sedikit kecewa. Dia telah melihat blaster yang dibunuh oleh Luo Feng sebelumnya dengan miliknya sendiri, mata sebuah inti ajaib. Ahem, bahkan jika ada inti sihir, aku khawatir kamu akan diledakkan. Luo Feng pulih dari keterkejutan barusan, dan berkata dengan sedikit menggoda. Omong kosong, inti sihir tidak mudah dihancurkan. Si cantik pirang menatap Luo Feng dengan tatapan kosong dan berkata, tampak seperti rumah seorang putri kecil. Ya, inti sihir tidak buruk di menara abadi ini. Wajah gemuk Liu Liu yang sedikit ilusi muncul di samping Luo Feng pada saat ini, dan berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu makan sebelumnya? Luo Feng memarahi dengan sangat tidak senang. Kamu tidak bertanya, apakah kamu menyalahkanku? Liu Liu berkata dengan ekspresi pemukulan. Taring Anda benar-benar memiliki kepribadian. Si cantik pirang tertawa terbahak-bahak, dan bunga-bunga bergetar. Hei, terima kasih atas pujiannya. Liu Liu menjawab dengan kulit tebal, lalu berpura-pura sedikit malu dan berkata. Itu, cantik, bisakah kamu membiarkan Kiki keluar dan berbicara? Kamu dan Kiki sangat akrab satu sama lain. Si cantik berambut pirang tahu bahwa mereka pasti saling mengenal di menara, tetapi bocah gendut di depannya bernama Kiki dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami memiliki hubungan yang baik, kata Liu Liu tanpa malu. Pria gendut-gendut, siapa yang akrab denganmu? Jauhi aku. Omelan kekanak-kanakan, seperti gadis terdengar, dan loli kecil yang lucu dengan kuncir kuda ganda juga berubah di samping wanita berambut pirang itu. Itu adalah tas spirit 7. Kenapa kamu tidak asing? Aku masih ingat pertandingan terakhir ketika kita bekerja sama, itu cukup menyenangkan untuk bekerja bersama. Melihat penampilan Kiki, wajah kecil cubi Liu Liu hampir meringkuk dalam kegembiraan. Jantung musim semi beriak. Selamat kamu, di bawah bimbinganmu, kamu bahkan tidak melewati lantai 2, kamu malu untuk mengatakan wajah Kiki memerah karena marah ketika dia memikirkan pertandingan terakhir ketika dia bekerja sama dan bergegas ke jalan. Itu adalah kesalahan saat itu, kali ini pasti tidak, Kiki, bagaimana kalau rekan kita membentuk tim lagi? Liu Liu tersipu ketika mendengar ini, tetapi kemudian menepuk dadanya dan meyakinkan.
Untuk membentuk tim, Luo Feng mengerutkan kening ketika dia mendengar kata seru ini. Ya, pemecah level dari game Menara Abadi ini dapat membentuk tim, dan satu tim dapat memiliki maksimal 3 orang. Liu Liu menjelaskan. Kamu TM tidak memberitahuku tentang ini. Luo Feng marah, pemandu pemula ini terlalu tidak bisa diandalkan, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Kiki, kamu tidak memberitahuku. Si cantik pirang juga menatap Kiki dengan sedikit marah. Lia, lantai pertama ini sangat besar, dan kalian semua berteleportasi secara acak. Kemungkinan bertemu pemain lain di lantai pertama tidak tinggi, jadi aku tidak mengatakannya. Kiki sedikit malu berkata. Jadi nama gadis ini adalah Lia. Luo Feng melihat dengan hati-hati pada gadis pirang di depannya saat ini, dengan sepasang mata seperti safir, jernih dan bergerak, mengenakan mantel kulit hitam, rok kulit, dan sepatu bot, sangat banyak dalam gaya bumi dan barat. Kostum Kekaisaran Timur di dunia ini benar-benar berbeda. Dia terlihat sangat muda di luar, dan mirip dengan seorang gadis berusia 20-an di bumi, tetapi dia sudah menjadi kekuatan tingkat surga. Jelas, pemahaman dan peluangnya luar biasa. Anda harus tahu bahwa 2 master tingkat surga yang Luo Feng temui sebelumnya, Ling Wuzumu adalah seorang lelaki tua, dan Qin Gang, meskipun dia lebih muda, sudah melewati usia parubaya. Wanita pirang Lia melihat Luo Feng menatapnya dan mengalihkan pandangannya. Penampilan Luo Feng saat ini disamarkan oleh laki-laki dari kerajaan Xi dalam informasi. Meskipun dia tidak tampan, dia masih heroik, dan aura ilahinya juga di hari-hari awal surga. Namaku Lia, aku dari negara Xi. Oh, sepertinya kau berasal dari negara Xi, kenapa aku tidak melihatmu? Lia wanita berambut pirang berhenti di tengah perkenalan dirinya. Kemudian dia memandang Luo Feng dengan rasa ingin tahu dan bertanya, dia memiliki status khusus di kerajaan Xi, dan dia pada dasarnya tahu semua master tingkat surga di negara ini. Oh, nama saya Yin He. Saya telah berlatih di luar sejak saya masih kecil, dan saya belum pernah ke kerajaan Xi. Mulut Luo Feng hanyalah omong kosong. Kalau begitu kamu adalah seorang pertapa. Mata indah Lia berbinar. Yah, itu benar, Luo Feng dengan santai setuju. Saya mendengar dari ibu saya bahwa ada banyak pertapa di gurun besar dan gurun. Dia tidak berbohong kepada saya. Anda masih sangat muda dan Anda telah mencapai tahap awal surga. Anda benar-benar luar biasa. Lia tampaknya sangat tertarik pada Luo Feng, dan dia berkata dengan sedikit kekaguman. Sepertinya kamu lebih muda dariku. Luo Feng sedikit terkejut. Jika pihak lain tahu bahwa dia adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun, dia tidak tahu harus berpikir apa. Aku berbeda denganmu. Banyak kekuatanku yang ditingkatkan oleh ibuku, kata Lia sedikit malu. Ibumu. Luo Feng mendengar arti kata-kata itu, jelas ibu Lia adalah orang yang hebat, tetapi dia tidak terus bertanya lebih jauh. Yah, ibuku juga berpartisipasi dalam Menara Keabadian. Dia tidak membiarkanku datang. Aku diam-diam mendapatkan kunci untuk masuk. Siapa yang tahu bahwa teleportasi lantai pertama acak, dan harta komunikasi tidak berguna di sini, jadi aku dipesan, kata Lia sambil menggosok-gosok sudut bajunya. Dia terlihat seperti loli kecil yang melakukan kesalahan, bagaimana bisa dia terlihat garang saat membunuh kura-kura panah air. Ini adalah gadis pemberontak. Dahi Luo Feng berwarna hitam, tetapi dia juga melihat bahwa gadis di depannya tidak memiliki rencana, tetapi dia memiliki perasaan yang baik. Kalau begitu, mengapa kita tidak membentuk tim, itu bisa dianggap sebagai bantuan. Luo Feng memikirkannya sebentar dan membuat keputusan. Gadis di depannya adalah kekuatan awal tingkat surga yang nyata, dan dia bekerja sama dengannya ke lantai 2. Mereka juga bisa saling menjaga. Oke, sekarang aku punya pendukung. Lia sangat senang ketika dia mendengar bahwa Luo Feng bersedia membentuk tim dengannya, dan kemudian bertanya pada Kiki. Lalu bagaimana cara membentuk tim? Ini mudah, hanya berjabat tangan. Sebelum Kiki bisa berbicara, Liu Liu menyela terlebih dahulu. Sesederhana itu, ayo berjabat tangan. Lia segera mengulurkan tangan giok putih dan lembut ketika dia mendengar kata-kata itu, sementara matanya yang indah menatap Luo Feng. Oke, Luo Feng tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan kanannya. Sama seperti itu, kedua tangan disatukan. 10 detik kemudian, Luo Feng berkata dengan sedikit malu, apakah kamu berhasil membentuk tim? Mengapa rasanya tidak ada yang berubah? Ya, kurasa tidak ada perubahan. Lia berkata dengan ragu,
tangan gioknya masih berada di tangan Luo Feng. Ini benar-benar dua idiot, tim membutuhkan taling dari kedua belah pihak untuk berjabat tangan, bukan kamu. Kiki tidak tahan lagi, dan Lolita muda penuh dengan ketidakberdayaan. Ah, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, Kiki? Wajah Lia memerah seperti pantat monyet, dan dia dengan cepat menarik kulit kucingnya kembali. Luo Feng juga malu, dan hendak menegur Liu Liu, ketika dia melihat pria kecil gemuk itu mengulurkan tangan yang gemuk dan berkata dengan ekspresi sedih. Hei, Kiki, ayo berjabat tangan. Kiki bahkan tidak memandang Liu Liu, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Lea. Lia, apakah kamu benar-benar ingin bekerja sama dengan mereka? Yah, kupikir bekerja sama dengan galaksi seharusnya menjadi pilihan yang tepat. Lia mengangguk setuju, dia punya intuisi, dan bekerja sama dengan pria di depannya adalah kesempatannya. Oke, semoga kali ini lebih baik, kata Kiki tak berdaya, dan segera mengulurkan tangannya yang putih dan lembut. Kedua tangan kecil yang sedikit ilusi itu saling menyentuh. Liu Liu memiliki ekspresi sedih dan puas di wajahnya, sementara Kiki memiliki ekspresi jijik dan jijik. Adegan itu sangat memalukan. Oke, lepaskan. Setelah 3 detik, Kiki menangis, dia ingin menarik tangannya, tetapi ditahan oleh pihak lain. Itu bagus. Liu Liu melepaskan tangan kecil Kiki dengan enggan, dan bahkan dengan enggan meletakkan tangannya di depan hidungnya dan bertanya, seolah merasakan apa yang ditinggalkan pihak lain di belakang aroma tubuh. Lihat Luo Feng dan Lia garis hitam, Kiki hampir meledak. Liu Liu, apakah ini baik-baik saja? Luo Feng takut adegan itu akan di luar kendali, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Sudah selesai, kamu bisa merasakan posisi satu sama lain di masa depan, dan kamu dapat berbicara kapan saja di menara abadi ini. Ini adalah satu-satunya cara komunikasi di sini. Liu Liu tidak lagi mengingat adegan tadi, dan berkata dengan serius wajah. Pada saat yang sama, poin Anda untuk membunuh monster akan didistribusikan secara merata, tidak peduli siapa yang membuat pukulan terakhir, atau bahkan terbunuh sendirian. Liu Liu menambahkan. Ketika Luo Feng dan Lia mendengar kata-kata itu, mereka berdua mengambil Gyokbi mereka, dan mereka bisa merasakan posisi satu sama lain melalui Gyokbi. Pada saat ini, Gyokbi Luo Feng menunjukkan skor 105, dan skor Lia adalah 113. Meski begitu, poin mereka masih berada di peringkat 20 atau 30 terbawah dari semua orang yang lewat. Jelas, lebih banyak pembangkit tenaga listrik telah melebihi 100 poin dan memasuki lantai 2 selama waktu ini. Bahkan jika kamu membunuh binatang alien tingkat surga, apakah peringkatnya masih sangat rendah? Tampaknya tidak mudah bagi seorang pria untuk memasuki menara keabadian. Luo Feng berpikir dalam hati sambil melihat peringkat poin di Gyokbi. Yin He, poinmu sudah melebihi 100 sekarang, kamu bisa langsung berteleportasi ke lantai 2. Pada saat ini, suara Liu Liu terdengar di telinga Luo Feng. Lia, poinmu juga sudah melebihi 100. Kiki juga mengingatkan Lia. Apakah teleportasi ini masih dikirim secara acak ke sembarang tempat di lantai 2? Lia bertanya dengan cemas, dia akhirnya menemukan rekan setimnya, dia tidak ingin pergi ke lantai 2 sendirian. Ini tidak acak, ini adalah teleportasi tetap ke kota aborigin tingkat kedua, kata Kiki. Ah, itu bagus, mungkin ibuku juga ada di sana. Lia sangat gembira, tetapi kemudian berkata dengan sedih. Tapi dia sangat kuat, dia pasti tidak akan tinggal di kota, tetapi langsung keluar untuk membunuh monster untuk mengumpulkan poin dan dengan cepat memasuki level berikutnya. Ibu Lia tidak tahu bahwa dia juga diam-diam memasuki menara keabadian, dan kecuali komunikasi antara rekan satu tim melalui roh menara, harta komunikasi lainnya semuanya tidak valid, jadi Lia ingin mengejar ibunya. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, ayo pergi ke lantai 2 dulu, kata Luo Feng dengan sedikit nyaman. Ya udah yuk, Lia mengangguk. Pada saat ini, Liu Liu berkata dengan suara yang sedikit terkejut. Galaksi, beberapa orang yang lewat telah jatuh. Oh, butuh waktu lama untuk kehilangan seorang pelintas, apakah ada yang aneh? Luo Feng bertanya dengan ragu, dia pikir itu normal. Bukan 1, tapi 2, dan poin mereka semua telah dihapus, mereka seharusnya dibunuh oleh orang yang lewat. Liu Liu berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Anda dibunuh oleh binatang asing atau memilih untuk keluar dari menara keabadian hidup-hidup, poin di papan peringkat tidak akan dihapus,
sehingga pembersihan poin hanya dapat dibunuh oleh pejalan kaki lain, atau mengambil menara dan menendang keluar dari permainan. Skor pemecah level nomor 13 meningkat banyak pada saat itu, dan dia seharusnya melakukannya. Kiki menambahkan saat ini. Pria itu 13. Aku tidak tahu seberapa kuat pasangannya kali ini. Liu Liu jelas memiliki beberapa festival dengan 13 taling, dan wajah gemuk kecil yang lucu itu menunjukkan sedikit kesuraman. Luo Feng melihat wajah Liu Liu di matanya, tetapi tidak bergeming, dia memerintahkan. 66, 77, kirim kami ke lantai 2. Lalu dia menatap Lia, yang juga mengangguk. Liu Liu dan Kiki saling memandang dan mengangguk satu sama lain, dan kemudian energi luar angkasa pada batu giok melonjak, membungkus Luo Feng dan Lia dengan erat. Ada perubahan ruang lain, dan ketika mereka muncul kembali, keduanya sudah berada di atas panggung. Ini adalah kekuatan magis. Meskipun Luo Feng bukan yang pertama mengalami teleportasi semacam ini, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Wow, apakah ini kota asli? Lia telah turun dari panggung saat ini, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Luo Feng juga mengamati lingkungan sekitarnya. Bangunan yang disebut kota ini sebenarnya hanyalah beberapa pondok jerami sederhana. Seluruh skalanya tidak besar, dan hanya ada 60 atau 70 bangunan. Diperkirakan populasi penduduk asli akan bertambah, tidak lebih dari 2 atau 300. Orang aborigin di sini juga terlihat berbeda dari orang kuning di Kekaisaran Timur dan orang kulit putih di Kerajaan Xi. Mereka sebenarnya mirip dengan orang kulit hitam di benua Afrika di bumi kuno, dan mereka hitam dan berkilau. 3 ras manusia utama di bumi kuno ini sebenarnya bersama-sama. Hati Luo Feng dipenuhi dengan perasaan aneh, apa yang terjadi di benua ajaib ini. Galaksi, lihat ke sana, sepertinya itu adalah tempat untuk bertukar harta karun. Lia melihat beberapa kata yang ditulis miring di sebuah pondok jerami tidak jauh. Meskipun dia belum pernah melihat kata-kata seperti itu, dia mengerti bahwa itu adalah pertukaran. Pergi dan lihat, Luo Feng tersenyum. Pergi, Lia mengangguk, lalu berkata, tapi aku tidak terlalu beruntung. Aku hanya mendapat 2 inti sihir putih. Aku tidak tahu apa yang bisa aku dapatkan sebagai gantinya. Saya tidak punya banyak, hanya 2 inti ajaib, 1 hitam dan 1 putih. Mari kita lihat dulu, Luo Feng menghibur. Setelah itu, keduanya memasuki kantor pertukaran, tetapi mereka berjalan dengan putus asa setelah beberapa saat. Karena harta terendah di tingkat surga tingkat pertama juga membutuhkan 5 inti sihir hitam, dan inti sihir putih hanya dapat ditukar dengan 10 batu kasar berkualitas tinggi, dan tidak dapat ditukar dengan harta sama sekali. Hei, sepertinya harta itu tidak mudah ditukar, kata Lia sedikit tertekan. Yah, perlahan kumpulkan inti sihirnya. Luo Feng mengangguk dan berkata, mereka berdua tidak jauh dari kantor pertukaran, dan Lia sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba berteriak, hei, mengapa seseorang jatuh ke tanah di sana? Sepertinya bukan penduduk asli, itu harus menjadi pemecah penghalang, mari kita pergi dan melihatnya. Luo Feng juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Segera, sosok kedua orang itu bergerak cepat, dan mereka sudah berada di pinggir kota. Dia terluka parah. Lia mengenali orang yang terluka di tanah pada saat berikutnya, dan dia benar-benar mengenal orang ini. Johnny, ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu seperti ini? Lia melangkah maju dengan cepat, berjongkok dan membantu pria itu berdiri. Lia, Gong. Pria bernama Johnny mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan setelah melihat wajah di depannya, ada sedikit cahaya di pupil matanya yang jarang. Jangan bicara, aku punya ramuan. Makanlah dengan cepat. Lia memotongnya sebelum dia bisa selesai berbicara, dan dengan tangan ramping di lengannya, dia mengeluarkan botol giok, membuka tutup botol dan mengeluarkan pil ke dalam mulut Johnny. Tidak, hatiku, telah hancur, hidup, tidak bisa hidup lagi. Johnny menggelengkan kepalanya dengan susah payah, menolak kebaikan Lia. Setelah mencapai ranah dewa sejati, tubuh kembali ke asal aslinya, daging, darah, jeroan dan bahkan hati dewa sejati mirip dengan makhluk biasa. Lia tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar, dan tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna lagi, tetapi hanya menghela nafas sedikit. Ini, kau, ambillah. Johnny berusaha keras untuk mengeluarkan sebuah giokbi, yang merupakan taling miliknya. Tapi sebelum tangannya berada di depan Lia, dia tidak bisa lagi menahannya.
Dengan memiringkan kepalanya, sinar terakhir di mata birunya telah padam, dan Gyokbi di tangannya berguling ke tanah dengan ding, dan dia sudah mati. Johnny, Lia sedikit sedih. Meskipun pria ini tidak mengenalnya dengan baik, bagaimanapun juga dia adalah salah satu dari beberapa pembangkit tenaga surgawi di negara Xi. Luo Feng menepuk Lia yang masih setengah jongkok memegangi tubuh Johnny, menunjuk ke Gyokbi yang berguling ke samping, dan berkata, Lia, jangan sedih, dia memberimu taling sebelum dia mati, pergilah. Terima poin. Pada saat ini, suara mendung datang dari sudut yang agak jauh. Siapa yang mengizinkanmu memindahkan mangsa kami? Aku melihat 3 pria keluar dari balik gubuk jerami, semuanya berambut hitam dan kulit kuning, dan mereka jelas-jelas pria kuat dari Kekaisaran Timur. 1 surga tingkat menengah, 2 surga pemula. Luo Feng dengan cepat menemukan kekuatan ketiganya, alisnya sedikit berkerut. Pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di antara ketiganya adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah tau abu-abu, alis panjang dan janggut panjang, dan rambutnya yang seputih salju disisir menjadi sanggul, yang terlihat sangat abadi. 2 pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari peringkat surgawi semuanya tampak seperti orang dewasa, tetapi mereka berdua gemuk dan kurus, dan pria kurus yang berbicara. Kamu membunuh Johnny? Lia bertanya dengan marah, menatap mereka bertiga. Bukan hanya dia, 2 orang lainnya di timnya juga tewas di tangan kita. Sayang sekali dia berlari ke kota dan butuh lebih banyak usaha, kata pria kurus itu perlahan. Kota aborigin menara abadi seperti area aman dalam permainan, pemain tidak dapat melakukan apapun di dalamnya, jika tidak mereka akan kehilangan kualifikasi permainan. Jadi orang-orang ini menunggu Johnny terluka parah dan mati, dan kemudian mengambil harta yang menjulang tinggi dan yang ditinggalkannya. Ketika Lia mendengar ini, dia memerah karena marah. Rekan setim Johnny juga harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat surga di kerajaan Xi-nya, tetapi mereka sebenarnya dibunuh oleh pihak lain. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Pertama, dia tidak bisa melakukannya di kota, dan kedua, bahkan jika dia bisa melakukannya, dia hanya akan memberi pihak lain kepala dengan sia-sia. Pria kurus itu mendengus bangga ketika melihat kemarahan Lia dan tidak berani berbicara, lalu perlahan berjalan menuju tubuh Johnny, ingin mengumpulkan rampasan. Pada saat ini, Luo Feng bergerak dan datang ke Lia, dia sedikit membungkuk dan mengambil batu giok di tanah, menyerahkannya kepada Lia, dan berkata dengan lembut. Karena itu diberikan kepadamu olehnya sebelum dia meninggal, itu tentu saja milikmu. Lia menatap Luo Feng, lalu menatap tubuh Johnny dalam pelukannya, mengangguk berat, dan mengambil giok bi di tangan Luo Feng. Nak, kamu mencari kematian. Ketika pria kurus itu melihat Luo Feng tiba-tiba turun tangan, ledakan kemarahan mengalir ke dahinya, dan dia hampir ingin melakukannya. Yang Wei, kembalilah. Pada saat ini, sebuah suara tua tapi kaya terdengar, dan lelaki tua tingkat menengahlah yang berbicara. Ya, pria kurus itu dikejutkan oleh suara itu, tetapi juga bangun, berbalik dan berjalan di belakang lelaki tua itu. 66 dan 77, kan? Sangat bagus, sangat bagus. Pria tua berambut putih itu menatap Luo Feng dan Lia selama beberapa detik dengan matanya yang seperti elang, lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Wah, ketika kamu keluar kota, Pria kurus bernama Yang Wei mengusap lehernya ke Luo Feng dan mengikuti pria tua berambut putih itu pergi. Mengancamku, Luo Feng melihat ketiga sosok yang pergi, dan cahaya dingin muncul di matanya. Yin He, lelaki tua tadi adalah pelintas nomor 13. Liu Liu berani menunjukkan tubuhnya saat ini, katanya dengan sedikit takut. Oh, apakah kamu pernah berlibur dengan 13 itu sebelumnya? Mengapa kamu merasa sedikit takut padanya? Luo Feng menarik kembali pandangannya dan bertanya pada Liu Liu. Hei, aku ditekan dan digosok ke tanah olehnya beberapa kali, bagaimana menurutmu? Mata Liu Liu tampak sangat kesal. Tekan di tanah dan gosok. Luo Feng tidak begitu mengerti arti kata-katanya untuk sementara waktu. Bagaimana situasinya? Mungkinkah taring memiliki gigitan yang enak? Pada saat ini, gambar seorang anak kecil muncul di giokbi yang ditinggalkan Johnny. Dia melirik tubuh Johnny di tanah, dan ekspresinya jelas sangat hilang. Haha, 57, peringkatmu lebih rendah dariku kali ini. 66 tertawa tidak ramah ketika dia melihat bocah lelaki itu muncul. 66, 77, lebih baik jatuh ke tanganmu daripada jatuh ke tangan 13, tapi sayang pasanganku telah jatuh.
Bocah kecil itu mengabaikan Schadenfreude Liu Liu dan menerima kenyataan dengan tenang. 57, aku sudah menerima poinmu. Tidur nyenyak, sampai jumpa lagi di game. Sosok Kiki juga muncul di samping Lia, dan perlahan melayang ke arah bocah lelaki bernama 57 itu. Ya, ambil saja, ingat untuk bersikap lembut. Anak kecil itu mengangguk, lalu memejamkan matanya. Kiki mengangguk dan bersenandung, dan menekan tangan kecil ilusinya di atas kepala 57, dan kemudian sosok pihak lain mulai secara bertahap kabur dan menghilang secara langsung. Dan tubuh Gyokbi menghilang tanpa jejak, seolah-olah dunia tidak ada sejak awal. Kiki masih yang paling lembut. Jika dia mendapat poin dari 13, dia akan menderita. Mata Liu Liu menunjukkan iri. Tidur juga rela. Aku mengerti sekarang mengapa kamu takut pada 13. Pikiran Luo Feng akhirnya menggambar gambar Liu Liu digosok ke tanah. Gambar itu terlalu indah. Lia, kamu sekarang memiliki 262 poin dan peringkatmu telah mencapai 47. Kiki mengabaikan pujian Liu Liu dan melapor ke Lia Hui. Ayo kubur Johnny dulu. Lia tidak senang dengan peningkatan poinnya, katanya pada Luo Feng dengan sedih. Luo Feng mengangguk, dan kemudian keduanya menguburkan Johnny di pemakaman penduduk asli di pinggir kota, dan harta yang ditinggalkan padanya dan 3 inti iblis, 1 hitam, 2 putih, juga milik Lia. Harus dikatakan bahwa harta negara Si ini cenderung mekanis. Harta terbaik yang ditinggalkan Johnny adalah sepasang sayap mekanis. Menurut tingkatannya, itu dianggap sebagai surga tingkat pertama, yang dapat sangat meningkatkan kecepatan dan kemampuan pertahanan pengguna. Dia hampir tidak bisa, seharusnya dengan sayap inilah dia melarikan diri kembali ke kota. Lia meninggalkan sepasang sayap mekanik dan memberikan 3 inti sihir kepada Luo Feng, dan Luo Feng tidak menolak, karena keduanya sudah membentuk tim, mengapa harus sopan. Namun, masalah terbesar di depan mereka adalah bahwa mereka telah menjadi sasaran. Pihak lain memiliki tim yang kuat dari tingkat menengah surga dan 2 pemula tingkat surga, dan mereka tidak dapat bersaing sama sekali. Yin He, mari kita tetap di luar kota untuk saat ini, dan menunggu untuk melihat apakah ada pembangkit tenaga listrik lain dari kerajaan Si datang. Maka tidak akan terlambat untuk keluar. Lia melihat Gyokbi, dan ada lebih dari selusin orang di belakang yang belum mencapai poin 100, jelas masih di lantai pertama, dan pasti ada orang kuat dari kerajaan Si di antara mereka. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Luo Feng mengangguk, dia bukan orang yang gegabah, kekuatan kedua belah pihak memang sangat berbeda. Bahkan jika kekuatan yang disimpan oleh leluhur api di lengan kirinya telah dipulihkan di kali ini, dia tidak yakin bahwa satu pukulan akan mengambil level hari itu. Orang tua tingkat menengah itu terbunuh. Keduanya tidak menunggu lama ketika mereka melihat tubuh besar muncul dari udara tipis di formasi teleportasi di lantai 2. Ini adalah pria kekar dengan janggut penuh, mengenakan baju perang dan memegang kapak perang besar di tangannya. Rambut dan janggutnya sudah sedikit abu-abu, tetapi sepasang mata biru berarti dia adalah orang desa Si. Kapak perang juga berbeda dari harta biasa, lebih dekat dengan kombinasi aksesori mekanis, dan tampaknya dapat mengubah bentuknya sesuka hati. Bagus, Paman Bacchus. Ini Paman Bacchus. Lia melihat sosok ini dan berlari ke arahnya, berseru penuh semangat. Ini sebenarnya pembangkit tenaga listrik tingkat menengah. Luo Feng mendeteksi kekuatan lawan, yang sedikit tidak terduga. Dia berpikir bahwa pemecah level yang baru mencapai lantai 2 tidak mungkin sangat kuat, tetapi di depannya, pria itu jelas memberinya kejutan. Ini Lia, kenapa kamu datang ke menara abadi ini? Apakah ibumu tidak mengizinkanmu untuk datang? Pria besar itu bertanya dengan ragu ketika melihat Lia. Aku datang ke sini tanpa memberitahu ibuku, siapa tahu tempat hantu ini dikirim secara acak, dan komunikasinya diblokir. Sangat menyedihkan. Sekarang bisa dianggap menyentuh pahamu. Lia menjulurkan lidahnya, dan itu sepenuhnya dia berkata genit seperti seorang gadis kecil. Kamu gadis, kamu sudah nakal sejak kecil, haha, ketika ibumu melihatmu, kamu akan menderita. Bacchus jelas sangat mencintai Lia, dan membelai kepalanya dengan sepasang tangan besar. Paman Bacchus, kenapa kamu naik ke lantai 2? Lia sepertinya sudah terbiasa menyentuh kepalanya, dan hubungan antara keduanya seharusnya sangat baik. Aku tidak beruntung, lokasi teleportasi lantai pertama terlalu jauh, dan aku tidak menemukan binatang surgawi di sepanjang jalan, jadi aku membuang-buang waktu. Bacchus berkata tanpa daya,
peringkat saat ini memang terlalu rendah dengan miliknya, kekuatan. Haha, terima kasih atas kedatanganmu yang terlambat, aku bisa memeluk paha. Kata Lia dengan sombong, sama sekali mengabaikan perasaan pihak lain. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu ke ibumu dengan selamat. Bacchus tersenyum ramah, lalu dia menunjuk Luo Feng yang berdiri di belakangnya dan bertanya. Li, ini siapa? Dia adalah Yin He, teman yang kutemui di lantai 1, kita telah membentuk tim. Lia menarik Luo Feng dan memperkenalkannya sambil tersenyum. Halo Bacchus, saya Yin He. Luo Feng juga menyapa dengan ramah. Dia bisa melihat bahwa kepribadian pria besar ini sangat lugas, dan dia harus menjadi teman yang baik. Yin He, apakah kamu juga dari negara Xie? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Bacchus bertanya dengan hati-hati. Penampilan Luo Feng saat ini adalah tipikal orang sebangsa Xie, dan dia masih memiliki aura surgawi dari surga tingkat pertama. Yin He adalah seorang pertapa dan telah berlatih di luar sejak dia masih kecil, jadi kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Lia dengan cepat menjelaskan. Pertapa, Bacchus mengerutkan kening, seolah-olah dia masih ragu. Dia tidak lebih baik dari seorang gadis kecil sederhana seperti Lia, yang tahu bahwa orang-orang di dunia ini jahat. Ya, saya tidak punya niat untuk Nona Lia, Anda dapat yakin, kata Luo Feng acuh tak acuh, mata birunya menatap Bacchus dengan tenang. Faktanya, Luo Feng sudah memperhatikan bahwa identitas Lia jelas tidak biasa, mungkin dia adalah seorang pangeran dan bangsawan dari kerajaan Xie. Jangan khawatir, Yin He memiliki konflik dengan sekelompok orang kuat dari Kekaisaran Timur sekarang untukku. Mereka membunuh Johnny. Lia juga buru-buru membantu Luo Feng berbicara, tetapi ketika datang ke Johnny, suasana hatinya berubah lagi. Johnny sudah mati, tanya Bacchus yang rupanya mengenal Johnny dengan kaget. Ya, bukan hanya dia, tapi dua rekan satu timnya juga mati, tapi aku tidak tahu siapa mereka untuk saat ini. Kata Lia sedih, lalu melanjutkan ceritanya lagi, dan omong-omong, dia juga menggunakan kekuatan sihir untuk menguraikan 3 gambar lainnya. Aku belum pernah melihat 2 lainnya, tapi aku mengenal lelaki tua tingkat menengah sejak hari itu. Dia adalah kepala keluarga yang di ibu kota Kekaisaran Timur. Bacchus melihat 3 sosok yang digariskan oleh Dewa Lia, kekuatan, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Patriark keluarga Yang, Luo Feng juga sedikit terkejut mendengar ini. Dia memasuki menara abadi setelah merampok kunci keluarga Yang. Apakah patriark keluarga yang mendapatkan yang lain? Apa? Yin He, apakah kamu mengenalnya? Bacchus bertanya kepada Luo Feng, menatapnya. Saya pernah bepergian ke Kekaisaran Timur dengan menyamar, dan saya memiliki beberapa dendam dengan keluarga Yang. Dikatakan bahwa patriark mereka sangat kuat. Luo Feng berbohong dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Ini sangat kuat, ini adalah surga tingkat menengah, dan kekuatannya hampir sama denganku. Bacchus mengangguk, lalu berkata, sebenarnya, terakhir kali aku bertarung dengannya di Menara Keabadian, tidak ada pemenang atau pecundang. Saat itu, kami hanya kelas surgawi tingkat pertama. Mirip denganmu, Paman Bacchus, kamu adalah yang terbaik bahkan di surga tingkat menengah, kata Lia tidak percaya. Dia mengira lelaki tua itu hanyalah orang biasa. Hehe, untungnya kamu tidak keluar dengan terburu-buru sebelumnya, kalau tidak masalah ini akan sulit untuk diselesaikan. Bacchus berkata dengan sedikit lega, jika Lia meninggal, ibunya benar-benar tidak tahu seperti apa kemarahannya nantinya. Luo Feng diam-diam mengangguk ketika dia mendengar ini. Untungnya, dia bertemu Bacchus kali ini, jika tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Lia, Yin He, ayo bentuk tim. Bacchus tidak lagi berbicara tentang asal-usul Luo Feng. Kemudian seorang anak kecil yang kuat dan bahkan berotot muncul di sampingnya, itu adalah Tarlingnya. Dan Luo Feng dan Lia Staling juga muncul di samping mereka. 36, aku benar-benar tidak menyangka bisa membentuk tim denganmu, sekarang seseorang menutupinya. Liu Liu berkata dengan senyum hippie, Kiki menatap Liu Liu dengan tatapan meremehkan. Orang Taling bernama 36 itu tampak menyendiri dan sombong, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengulurkan tangan kanannya. 66 dan 77 juga mengulurkan tangan kecil mereka, dan ketiga tangan disatukan seperti ini, dan tim selesai. Lia, untuk saat ini, tidak ada poin pejalan kaki yang melebihi 1000 poin, yang berarti ibumu seharusnya masih berada di lantai 2. Ayo cepat dan temukan dia,
kalau tidak akan sulit jika dia diseret terlalu banyak. Bacchus melihat peringkat Yubi dan berkata, "Saat aku menemukan ibuku, aku akan membiarkannya membalaskan dendam Johnny dan yang lainnya." Lia mengangguk, matanya tegas. "Ini, penghalang energi." 3 Luo Feng sudah tiba di pintu keluar kota. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi, dan hanya ada 1 pintu keluar. Sebenarnya ada lapisan penghalang energi yang diisolasi dari dunia luar. Ya, lapisan penghalang ini dapat melindungi kota dari serangan makhluk asing, dan juga merupakan area aman yang dibatasi oleh menara keabadian. Di dalam penghalang, pemecah penghalang tidak diperbolehkan untuk saling bertarung. Bacchus mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kalian semua siap? Keluar dari penghalang ini, musuh yang kita hadapi bukan hanya makhluk asing." Lia dan Luo Feng saling memandang dan mengangguk tanpa ragu. Sebenarnya, mereka dapat memilih untuk mundur dari menara abadi di kota, tetapi bagaimana mereka bisa rela berakhir seperti ini? "Ayo pergi." Bacchus sangat puas dengan reaksi keduanya, dan kemudian melangkah keluar kota. Dia adalah yang terkuat di tim ini, dan dia secara alami dipimpin olehnya. Luo Feng dan Lia juga mengikuti Bacchus dari dekat dan berjalan keluar dari penghalang. "Hah, kamu benar-benar menemukan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di langit untuk menjadi pendukungmu." Tidak jauh dari penghalang, 3 sosok melihat ke pintu keluar, dan mereka adalah 3 leluhur keluarga yang akan menunggu. Tetapi pada saat ini, wajah patriark keluarga yang tidak terlalu tampan, karena dia menemukan bahwa kedua lelaki kecil itu telah menemukan pendukung yang kuat, dan orang itu sepertinya tidak asing baginya. "Bacchus, ini sebenarnya kamu." Patriark keluarga yang akhirnya mengenali siapa orang ini. "Yang Wudi, aku belum melihatmu selama 50 juta tahun, kamu masih belum membuat kemajuan, dan kamu hanya melakukan pembunuhan dan pengambilan poin semacam ini." Bacchus tidak terkejut bahwa dia akan bertemu dengan kepala keluarga Yang, dan keduanya jelas memiliki banyak kebencian, jadi dia pada awalnya itu sarkastik. "Kalau begitu, apakah kamu akan memberi 2 orang kecil ini untuk memulai?" Yang Wudi, kepala keluarga Yang, mengabaikan ejekan pihak lain dan menunjuk ke Luo Feng dan Lia. "Yang Wudi, saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan ide ini sesegera mungkin. Jika Anda memindahkannya, saya khawatir Kaisar Timur tidak akan dapat menahan Anda." Bacchus juga menurunkan wajahnya dan mengancam. Dari mana asal mereka? Ketika Yang Wudi mendengar Bacchus mengatakan ini, dia sedikit terkejut, tapi itu hanya jejak. "Itu bukan urusanmu, kamu hanya perlu ingat, jika kamu memindahkannya, keluarga Yangmu akan menunggu genosida." Bacchus meningkatkan nada suaranya, dan ancamannya bahkan lebih kuat. "Siapa yang datang ke Menara Abadi ini tanpa latar belakang? Saya tidak percaya bahwa Anda bisa datang ke Kekaisaran Timur untuk menghancurkan keluarga saya." Yang Wudi mendengus dingin, tampaknya tidak tergerak. "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya," kata Bacchus dengan wajah tenang, kata demi kata. Yang Wudi tidak berbicara lagi, hanya menatap Luo Feng dan mereka bertiga dengan dingin, seolah menemukan beberapa kekurangan di dalamnya, dan sepertinya mempertimbangkan apakah akan bergerak. Bacchus dan Luo Feng Lia juga saling memandang dengan dingin, tetapi pikiran dan tubuh mereka sudah dalam keadaan tegang, dan mereka siap melakukan apa saja kapan saja. Setelah waktu yang lama, Yang Wudi akhirnya membuat keputusan dan berkata dengan dingin, "Oke, Bacchus, mari kita lihat." Menempatkan kata-kata kasar, dia berbalik dan pergi. "Tuan Yang, biarkan saja mereka pergi." Pria bernama Yang Wei tampak sedikit tidak mau mengejar dan bertanya, "Kamu bisa melakukannya sendiri jika kamu mau." Yang Wudi bahkan tidak menoleh ke belakang, hanya berkata dengan dingin, "Aku." Kata-kata Yang Wei mandek, dia tidak memiliki keberanian, dia harus menatap Luo Feng dengan sengit, lalu mengikuti Yang Wudi dan pergi. Melihat bahwa 3 lainnya ditakuti oleh Bacchus, Luo Feng tahu dalam hatinya bahwa identitas Lia pasti bukan masalah sepele, tetapi kecuali Lia mengambil inisiatif untuk mengungkapkannya kepadanya, Luo Feng tidak akan bertanya. Setelah Bacchus menyaksikan ketiga sosok itu menghilang ke hutan yang jauh, tidak ada kendur di wajahnya yang tegang. Dengan pemahamannya tentang Yang Wudi, pihak lain tidak akan menyerah begitu saja. "Ikuti aku, jangan terlalu jauh." Punggung melihat ke belakang dan memberitahu Luo Feng dan Lia. Kemudian ketiganya juga memasuki hutan dan menuju tempat paling berbahaya di lantai 2.
Makhluk asing di lantai 2 Menara Abadi jelas lebih kuat daripada yang ada di lantai 1. Bahkan binatang asing yang paling dekat dengan kota pada dasarnya telah mencapai tingkat utama langit, dan kadang-kadang mereka bertindak bersama. Jadi jika Anda ingin melakukan perampokan di lantai 2 ini, kecuali jika Anda super kuat, lebih baik membentuk tim dengan patuh. Sepanjang jalan, Luo Feng dan yang lainnya hanya sesekali membunuh binatang alien tingkat 1, dan tidak terlalu terlibat dengan binatang asing, karena tujuan utama mereka adalah untuk menemukan Ibu Lia sesegera mungkin. Ketika itu terjadi, Bacchus hanya bisa meminta Lia untuk menyerahkan Menara Abadi setelah kembali ke kota. Tujuan mereka saat ini adalah tempat paling inti dan paling berbahaya di lantai 2. Sejauh yang diketahui Bacchus dan Taring, ada banyak makhluk asing tingkat menengah di sana, dan Ibu Lia kemungkinan besar ada di sana. Pada saat ini, Luo Feng, yang sedang berjalan melalui hutan, tiba-tiba berkata melalui transmisi suara. Bacchus, sepertinya aku baru saja menyadari deteksi kesadaran spiritual yang lemah. Bisakah kamu benar-benar menyadarinya? Wajah Bacchus memancarkan sedikit keterkejutan, dan kemudian dia juga bersuara. Ya, aku juga merasakannya. Sepertinya Yang Wudi masih menolak untuk menyerah. Apakah kamu membiarkan mereka menatap sepanjang jalan? Luo Feng bertanya dengan cemberut. Jika kita bisa menyelesaikannya sekarang, maka kekuatan Yang Wudi tidak kurang dari milikku. Jika mereka tidak mengambil inisiatif, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Bacchus tak berdaya. Dan mereka mengikuti kita, mereka mungkin ingin melakukan serangan diam-diam saat kita berhadapan dengan makhluk asing. Selama kita berhati-hati untuk menghindari makhluk asing, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Pikir Bacchus sebentar lalu berkata, ketika aku menemukan ibuku, aku akan membunuh mereka. Lia juga menyela. Hei, itu saja. Luo Feng juga agak tidak berdaya. Tetapi yang mengejutkan mereka, tidak butuh waktu lama bagi kesadaran misterius untuk tidak lagi menyembunyikannya, tetapi malah menyapu kerumunan dengan tidak bermoral. Apakah ini akan dimulai? Dia sangat yakin. Bacchus mengerutkan kening dalam-dalam. Ini sepertinya bukan gaya Yang Wudi. Apakah ada ketergantungan? Luo Feng juga merasa sedikit tidak enak. Kemarilah, wanita tua itu akan bertarung dengan mereka. Wajah cantik Lia membeku, dan dia menunjukkan sifat kekerasannya lagi. Karena pihak lain tidak lagi bersembunyi, mereka bertiga juga berhenti, dan mereka semua siap berperang. Yang Wudi, karena kamu di sini, ayo bertarung. Bacchus berteriak dengan marah, memegang kapak perang mekanis raksasa. Hehe, Bacchus, akhirnya aku memutuskan untuk membunuhmu. Setelah tawa dingin, ketiga Yang Wudi muncul. Hanya kamu, aku tidak takut angin akan meniup lidahmu. Bacchus melihat Yang Wei dan orang lain yang datang bersama Yang Wudi, dan dia merasa sedikit nyaman. Terserah kita, formasi. Yang Wudi mencibir, dan kemudian melambaikan lengan bajunya dengan ringan, menembakkan bendera formasi tiang, samar-samar membentuk formasi yang aneh. Dalam formasi ini, Yang Wudi berada di tengah, Yang Wei dan pembangkit tenaga listrik lainnya di awal Heaven Rank berdiri di belakangnya satu persatu, dan aura ilahi dari ketiganya sudah terhubung. Ini adalah formasi serangan gabungan. Luo Feng berpikir dalam hati ketika dia melihat ini, memang ada banyak hal indah tentang formasi di dunia ini. Hanya mengandalkan formasi ini, saya pikir ada sesuatu yang bisa diandalkan. Bacchus tampak lega saat melihat ini. Bukannya dia tidak pernah berurusan dengan formasi Kekaisaran Timur. Apakah kamu harus mengandalkanmu untuk mengambilnya? Yang Wudi berdiri di tengah formasi, tetapi dia tampaknya memiliki senyum aneh dalam kesuraman. Ayo, biarkan aku melihat apakah formasi Kekaisaran Timurmu kuat, atau harta mekanik kerajaan Xi kita. Bacchus juga tidak mundur dan memutuskan untuk menghadapi pihak lain secara langsung. Kapak mekanis di tangannya benar-benar mulai membusuk dan berubah bentuk, berubah menjadi meriam mekanis, dan moncong hitamnya penuh dengan kehancuran. Lia juga memegang seperti bazooka itu, berdiri di samping Bacchus, siap untuk bertarung. Luo Feng sedikit malu, pertama, dia tidak tahu bagaimana membentuk formasi, dan kedua, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerang harta dari jarak jauh dengan aliran mekanis, jadi dia hanya bisa menunggu kesempatan. Mematahkan pedang iblis, Yang Wudi berteriak keras, dan menunjuk ke pedang panjang di tangannya, seluruh formasi memberkati mereka bertiga dengan kekuatan suci, dan kemudian cahaya pedang biru yang perkasa menembak langsung ke Luo Feng dan mereka bertiga.
Pupil Luo Feng menyusut. Kekuatan cahaya pedang ini sangat kejam. Jika itu menyerangnya, bahkan di bawah perlindungan sayap emas Chaos, dia akan terkejut sampai mati. Bombshell, hancurkan untukku. Bacchus meraung, tubuhnya diresapi dengan energi ilahi, dan meriam raksasa juga meledakkan sinar hitam penuh kehancuran. Lia tidak ragu sama sekali, dan harta di tangannya juga menembakkan seberkas cahaya, yang bergabung menjadi sinar hitam dan membuatnya lebih tebal. Untuk sementara waktu, cahaya pedang biru dan sinar hitam berpotongan, tetapi tidak ada turbulensi energi, tetapi mereka terus meleleh dan mengikis satu sama lain, dan mereka terbagi rata. Kedua belah pihak mengepalkan gigi mereka saat ini, mencoba yang terbaik untuk mendorong sisi yang lain. Luo Feng adalah satu-satunya yang bisa bertindak saat ini, dan sosoknya segera muncul, menara bintang di tangan kanannya dan sarung tangan emas di kirinya, siap untuk menyerang. Di level pertempuran ini, pisau peminum darah, yang disebut harta suci, tidak berpengaruh. Haha, Yang Wudi, formasi Kekaisaran Timur Anda tidak lebih dari ini. Bacchus tertawa keras, dia dan Lia memblokir serangan gabungan dari tiga lainnya hanya dengan 2 orang, dan mereka benar-benar bisa bangga pada diri mereka sendiri. Benarkah? Pada saat ini, senyum aneh tiba-tiba melintas di wajah Yang Wudi, dan kemudian sosoknya melintas, dan dia melompat keluar dari formasi, dan cahaya pedang biru menghilang seketika. Yang tua, kamu, Yang Wei dan pria kuat lainnya masih dalam formasi 3 talenta, dan dia telah menuangkan semua kekuatan ilahi ke dalam formasi sebelumnya, ketika dia tiba-tiba melihat perubahan, dan segera terkejut. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Yang Wudi tiba-tiba meninggalkan mereka, karena kedua belah pihak jelas-jelas terhenti, dan bahkan jika mereka melanjutkan untuk waktu yang lama, pihak mereka sendiri pada akhirnya mungkin akan menekan pihak lain. Tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk menyadari bahwa sinar cahaya hitam yang merusak telah tiba. Mendengar ledakan, seberkas cahaya menghancurkan formasi, dan keduanya tersebar seperti daun di angin musim gugur. Melihat situasi ini, Luo Feng dan ketiganya tercengang, dan bahkan Bacchus hanya membeku di tempat, tidak menembakkan bombardir lagi. Kenapa? Berbaring di tanah, Yang Wei sudah diambang kematian, dia menahan napas, matanya penuh kebencian dan keraguan, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir seperti ini. Dan rekan setim junior kelas surgawi lainnya di pihak mereka dihancurkan oleh pukulan itu, bahkan tidak satu baris pun, oh tidak, sepatah kata pun. Jangan banyak bertanya, pergilah dengan tenang. Yang Wudi menatap Yang Wei tanpa jejak rasa bersalah di matanya, sedingin semut. Brengsek, bagaimana situasinya? Luo Feng, yang berencana untuk menyelinap menyerang, juga kembali ke Bacchus. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Bacchus tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap Yang Wudi dengan ganas, dan firasat buruk memenuhi pikirannya. Jie, Yang Wudi, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, kamu masih sangat kejam. Pada saat ini, suara tawa yang aneh datang dari kejauhan, suara itu setajam logam yang melewati kaca, yang sangat tidak nyaman. Mendengar tawa ini, ekspresi Yang Wudi tidak berubah, dia meraih tangan kirinya dari udara tipis, dan giok bi di tubuh Yang Wei tersedot ke telapak tangannya. Pada saat ini, wajah Bacchus menjadi sangat serius, karena dia telah mendengar siapa orang itu dari tawa aneh itu. Gorgon, karena kamu di sini, kamu penyihir tua, mengapa kamu menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu? Bacchus memarahi dengan keras, menatap sumber tawa. Jie, Bacchus, aku tersanjung kamu masih ingat masa tuamu. Dengan tawa aneh itu, sesosok tubuh bungkuk berjalan keluar dari hutan, tampak seperti seorang wanita tua dengan punggung bungkuk, tetapi tidak seperti manusia biasa, tempat di mana mata seharusnya menjadi botak. One Piece, sangat menakutkan. Dan berjalan keluar bersamanya, ada juga monster humanoid bermata 4 bertangan 4, hampir telanjang, dengan hanya kulit di sekitar pinggangnya. Penampilan kedua orang ini jelas berbeda dari manusia di Kerajaan Kekaisaran Timur atau Kerajaan Yi Barat, mereka seharusnya adalah monster yang lahir di Gurun Besar Utara atau Rawa Besar Selatan. Tipon, kamu juga di sini. Wajah Bacchus sama jeleknya dengan saat ini. Dia mengira hanya ada satu Gorgon di sisi lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada Tipon lain. Jika masih ada 30% peluang untuk melarikan diri di hadapan 2 Bacchus tingkat menengah surgawi, kemudian menghadapi 3 pembangkit tenaga listrik tingkat menengah surgawi, timnya hanya dapat dimusnahkan.
Pada saat ini, Yang Wudi telah datang ke mayat pembangkit tenaga listrik utama tingkat surga lainnya sebelumnya, mengambil Gyokbi dan harta Wuzu lagi, dan berkata kepada dua yang terakhir. Gorgon, Tipon, tunggu sampai mereka dibersihkan lalu bagilah dengan rata. Oke Kapten, Anda memiliki keputusan akhir. Monster bernama Tipon memiliki suara rendah dan serak. Dia dan Gorgon telah menduduki punggung Yang Wudi, jelas memimpinnya. Bacchus, kita bertiga telah bersatu kembali. Di mana rekan satu timmu? Dengan puas, Yang Wudi menunjuk Gorgon dan Tipon di belakangnya, dan bertanya dengan nada mengejek. Yang Wudi, kamu kejam. Bacchus melotot marah, dia masih tidak mengerti, kedua orang ini adalah rekan satu tim sejati Yang Wudi, dan yang sebelumnya hanya dua umpan meriam. Ketiganya adalah tim di Menara Keabadian 50 juta tahun yang lalu. Tim di kedua belah pihak juga berjuang mati-matian. Meskipun kedua belah pihak tidak bisa saling membantu pada akhirnya, mereka telah menjadi musuh bebuyutan. Hanya saja ketiga pihak lain bersatu kembali kali ini, tetapi rekan satu timnya semua meninggal kemudian, yang benar-benar memalukan. Bacchus, apakah kamu masih melarikan diri? Jika kamu bertekad untuk melarikan diri, kami bertiga mungkin tidak dapat menahanmu, tetapi dua orang kecil ini, hehe. Yang Wudi menatap Bacchus sambil tersenyum dan berkata, seolah-olah dia punya niat baik dalam mengingatkannya, itu sebenarnya mencoba mengganggu pikiran pihak lain. Aku berkata, jika kamu memindahkannya, keluarga Yangmu akan habis. Bacchus mengancam dengan suara dingin. Dia berdiri di depan Luo Feng dan Lia dengan kapak raksasa di tangannya, dan dia tidak bermaksud mundur, semua. Apakah Anda pikir saya tidak akan berani memindahkan putri penguasa Xi? Tapi Yang Wudi melihat melalui keberanian pihak lain dan bercanda. Sekarang setelah kamu tahu, beraninya kamu melakukannya. Bacchus tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat ini. Lebih buruk lagi, pihak lain mengetahui identitas Lia untuk waktu yang lama. Hei, Tuan Xi mungkin tidak dapat bertahan dari menara abadi ini, bagaimana dia bisa mengendalikanmu? Dan jika kita membunuhnya, kita bisa mendapatkan banyak hadiah. Yang Wudi menikmati ekspresi kaget yang lain dan mencibir. Apa? Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada Tuan? Konspirasi apa yang kalian miliki? Bacchus terkejut. Tuan Xi adalah salah satu makhluk paling kuat di dunia, bagaimana mungkin ada bahaya, dan pihak lain benar-benar berkata untuk membunuh Lia masih bisa mendapatkan hadiah, yang jelas ditujukan ke seluruh negara Xi. Mengapa kamu perlu bertanya lebih banyak? Kamu akan tahu kapan kamu dan rajamu bersatu kembali di bawah tanah. Yang Wudi tidak ingin mengatakan lebih banyak, dan kemudian memerintahkan. Biarkan saja orang tua itu memegang Bacchus, dan kamu pergi untuk menyelesaikan kedua orang kecil itu. Dia dan Bacchus keduanya adalah makhluk terbaik di antara pembangkit tenaga surgawi tingkat menengah, sementara Gorgon dan Tipon sedikit lebih lemah, tetapi mereka lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang kecil di tingkat dasar tingkat surgawi. Jie, putri penguasa Xi akan diserahkan kepada Lao Shen. Penyihir tua Gorgon memandang Lia dengan senyum aneh. Ada senjata seperti sapu di tangannya, dan Tipon itu masing-masing dari keempatnya lengannya juga memegang tongkat besar, dan targetnya adalah Luo Feng. Melihat situasi saat ini, meskipun Luo Feng merasa tidak berdaya, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan dia dengan cepat memikirkan bagaimana menghadapinya. Aku akan memblokir mereka, lari. Menghadapi musuh yang kuat, Bacchus tampaknya telah membuat keputusan. Matanya tegas, kilauan aneh yang berkilauan. Dia hanya menyilangkan tangannya di depan dadanya, melindungi Lia dan Luo Feng di belakangnya, seperti penghalang yang tidak dapat diatasi di depannya. Bacchus, kamu. Luo Feng sedikit terkejut. Bacchus ini jelas akan bertarung 1 lawan 3 untuk memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun pihak lain pasti melakukannya untuk Lia, dia juga sangat tersentuh. Paman Bacchus, kamu tidak bisa menghentikan mereka sendirian. Lia berteriak cemas ketika dia melihat ini. Dia tidak tahu bahwa Bacchus akan mati. Jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Teriak Bacchus marah, ini bukan waktunya untuk membuang waktu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Yang Wudi mencibir, sosoknya menyatu dengan pedang panjang di tangannya, dan dia datang langsung dari Bacchus. Gorgon dan Tipon itu juga menembak pada saat yang sama, tubuh mereka melintas, dan mereka masing-masing bergegas menuju Lia dan Luo Feng. Ah! Bacchus berteriak keras,
dan di bawah tatapan kaget Luo Feng dan Lia, sosok dan kekuatan sucinya benar-benar melejit. Jenis meroket ini sangat mendominasi, benar-benar tidak masuk akal, dan bahkan samar-samar harus menembus penghalang surga tingkat menengah. Ini jelas bukan efek yang dapat dicapai oleh kekuatan sihir pembakaran biasa. Pada saat ini, perawakan Bacchus telah meroket beberapa kali, dan kekuatan ilahi yang melonjak di tubuhnya hampir berubah menjadi substansi, yang dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang, seperti dewa. Para Titan datang. Dengan teriakan keras, tangan kanannya dengan kilau aneh tiba-tiba ditekan, dan telapak tangan ilusi yang sangat besar jatuh dari langit, langsung menutupi sosok Yang Wudi dan mereka bertiga. Apa? Ketiga Yang Wudi terkejut, dan mereka semua berhenti dan menggunakan gerakan defensif terkuat untuk memenuhi tangan besar yang jatuh dari langit. Ledakan, tangan besar itu terbanting dengan aura yang tak tertandingi, menghancurkan mereka bertiga bersama-sama dengan pepohonan dan bebatuan di sekitarnya ke tanah seperti lalat, dan cetakan telapak tangan besar muncul dengan mengesankan. Ayo cepat pergi. Tidak ada kegembiraan di wajah Bacchus, meskipun dia menekan tiga lainnya dengan satu pukulan, itu hanya terperangkap sementara. Lia, ayo pergi. Luo Feng masih tidak tahu bahwa Bacchus menggunakan hidupnya untuk memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Teknik rahasia ini tidak hanya membakar kekuatan suci, tetapi juga sumber hidupnya. Jangan melihat fakta bahwa Bacchus terlihat seperti dewa di dunia sekarang, kekuatan semacam itu hanya berumur pendek, dan tidak akan lama baginya untuk kehabisan bahan bakar dan mati karena kelelahan. Bagaimana mungkin Luo Feng membiarkan waktu yang diperoleh dengan susah payah ini sia-sia? Dia segera menggetarkan sayap emas yang kacau di belakangnya, menarik Lia dan melarikan diri ke kejauhan. Lia dapat berkultivasi ke tingkat surga, dan tentu saja dia bukan ibu mertua. Begitu dia mengertakkan gigi, dia juga membuka sayap mekanisnya dan melarikan diri dengan cepat. Bacchus, kamu mencari jalan buntu. Yang Wudi sangat malu di bawah tekanan telapak tangan yang besar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Bacchus akan menjadi sangat gila. Hari ini tubuhku kembali ke tanah airku, dan tubuhnya sama dengan kaisar. Ekspresi Bacchus tidak senang atau sedih, seperti seorang pejuang pemberani yang rela mati. Pada saat ini, dia mempertahankan tindakan menekan tangan kanannya, dan kekuatan suci yang agung terus memberkati tangan besar ilusi itu. Tiga orang di lubang yang dalam berjuang untuk mendukung, dan hampir hancur ke tanah oleh telapak tangan yang besar. Tipon, kamu dan aku juga membakar tubuh dewa untuk menahan Bacchus. Gorgon, kamu mengejar dua anak kecil itu. Jika mereka melarikan diri secara terpisah, kejar gadis itu. Yang Wudi menggertakkan giginya dan membuat keputusan, seperti ini meskipun itu akan menyebabkan kerusakan pada dewa-dewa mereka, itu lebih baik daripada menyaksikan putri penguasa Siyi melarikan diri. Oke, selama kamu bertahan sebentar, Bacchus akan habis. Monster bernama Tipon setuju tanpa ragu-ragu. Jie, lalu serahkan pada lelaki tua itu. Gorgon tersenyum aneh. Dibandingkan dengan dua lainnya, tugasnya adalah yang paling mudah, dan dia tidak perlu merusak tubuh dewa, yang secara alami adalah yang terbaik. Segera setelah itu, kekuatan ilahi pada Yang Wudi dan Tipon juga meroket, dan mereka perlahan-lahan mengangkat telapak tangan besar itu sedikit, dan penyihir tua itu mengambil keuntungan dari celah ini dan menyelinap keluar dari lubang yang dalam. Tidak bagus. Galaksi, kamu harus melindungi Lia. Bacchus melebarkan matanya dengan marah dan meraung keras. Dia melihat Gorgon menyelinap pergi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Menghadapi dua pria kuat dengan level yang sama yang membakar tubuh dewa untuk menghadapinya, dia hanya bisa menekannya. Galaksi, penyihir tua itu mengejar. Luo Feng dan Lia sudah melarikan diri jauh saat ini, dan kecepatannya jauh melebihi kecepatan suara, jadi tentu saja mereka tidak bisa mendengar raungan Bacchus, tetapi taring Bacchus memberitahu Liu Liu tentang informasi ini. Cepat, Luo Feng merasa tidak enak ketika dia menerima pesan Liu Liu. Dengan restu Duanxi, sayap emas yang kacau di belakangnya berkedip dengan cahaya keemasan, dan dia telah mengerahkan kecepatannya hingga batasnya. Lia juga mencoba yang terbaik untuk mendesak sepasang sayap mekanik tingkat surga untuk melarikan diri, dan berkat fakta bahwa keduanya memiliki senjata sihir berbulu, kecepatannya jauh lebih cepat daripada pembangkit tenaga listrik tingkat pemula biasa, tetapi meskipun demikian, sulit untuk melarikan diri dari tingkat surgawi tingkat menengah, mengejar yang kuat. Yin He, ayo pergi secara terpisah, target utama pihak lain adalah aku, lari untuk hidupmu.
Lia Yinger mengatupkan giginya dan berkata kepada Luo Feng melalui transmisi suara. Luo Feng tidak berbicara, dia sangat tersentuh oleh kebaikan Lia. Dia dan Lia sudah saling kenal belum lama ini, dan dia akan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa mengorbankan dirinya untuk pihak lain. Tetapi jika dia meninggalkannya begitu saja, itu akan bertentangan dengan prinsip hidupnya. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran yang tak terhitung melintas di benak Luo Feng, dan tiba-tiba matanya berbinar, dan dia sudah membuat keputusan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.